Udah saya datang kan, saya latihan seminggu lah. Terus nggak ada omongan sama sekali ke saya gitu, dalam artian kok nggak ada lisan atau apa. Ndri lu sekian. Oke. Kayak gitu loh Mas. Ya kasarnya Resmi di kontrak itulah ya. Betul. Walaupun cuma lisan kan nggak masalah, yang penting kan saya tetap stay. Ya gitu kan, karena saya juga orang Solo. Tapi beberapa senior udah, Ndri lu ngapain di sini? Lu mendingan keluar dah gitu. Lu jangan di Solo deh, lu orang Solo mendingan lu keluar gitu. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Regista Jebret DPI Pandit Football, mengalahkan juga tulisan-tulisan dari Ainur Rohman, Andreas Marbun, kita juga mengalahkan Ilham Zada dan Fantasistanya, kita juga mengalahkan segala macam proyeksi daripada PSSI. Kita juga mengalahkan program-program jangka panjang, jangka pendek daripada federasi. Sarasehan. Kami juga mengalahkan poin-poin di Sarasehan sepak bola Indonesia. Kami juga mengalahkan influencer-influencer yang bertemu dengan Menpora. Bukan Menpora, bertemu dengan Ketua PSSI, Menteri BUMN. Ya, bukan Menpora. Iya. Ya, saya Menpora soalnya. Mau lu? Enggak lah. Dipanggil juga tolak. Kami juga mengalahkan apa lagi? Podcast Simaung. Podcast Simaung kami mengalahkan. Kami juga Karena apa? Hah? Gak suka orang Bandung. Ya, gitu fitnahnya ke situ. Karena kami menjangkau lebih luas. Podcast Simaung hanya membahas soal Persib. Iya dong? Iya. Iya, kita menjangkau lebih luas, berarti kita lebih bagus. Top. Iya. Kami juga Mafia wasit. mengalahkan tweet-tweet mafia wasit yang tidak pernah ada andilnya dalam sepak bola Indonesia. Hanya nge-tweet, hanya bikin masalah ya. Iya. Apalagi? Ada programnya yang bagus. Apa program apa? Jumat Berkah, aku suka lihat. Oh, Jumat Berkah. Dibalasnya cuma Y. Apaan itu? Orang sedekah dibalas cuma Y. Itu bagus. Ya, Y. Jadi apa? Orang sedekah loh itu. Mungkin siapa tahu itu siapa gitu lagi cari duit susah tapi dia nyumbang lewat situ demi sepak bola gitu kan. Masih cuma balas Y. Astagfirullah. Tolong mafia wasit ditutup aja akunnya ya. jangan masih oke. Jangan. Gak apa-apa. Paling habis ini dikirim di sana dia tweet soal saya lagi. Ya. Oke. Hari ini kita kembali dengan legenda-legenda Indonesia, Coach. Wah iya. Kita ini podcast memang terbaik. Terbaik ya. Karena legenda hanya mau datang ke sini. Iya. Tidak mau bacot di podcast-podcast yang biasa-biasa. Mereka ceritanya di sini udah. Ceritanya di sini sampai kita mendapatkan informasi yang bahkan tidak ada di tabloid manapun. Iya. Ibu itu kemarin informasinya Iya, nggak ada. informasinya banyak. Nah, ini kita undang teman-temannya lagi. Angkatan atas. Tafarone lagi nih. Tafarone lagi. Geng Tafarone ini. Karena geng yang dicintai wanita-wanita Itali ini. Iya. Sampai ada satu yang Iya, saya baru tahu faktanya. Sampai mereka suruh saya loh, legenda-legenda ini ketika setelah syuting dari sini turun di bawah, Mat, kamu ke Italia dapat istri kamu. Iya. Gitu. Karena kulit katanya. pindah warga negara ya. Hah? Wih, saya tetap Indonesia, Bos. Oh, Bos. I love it. Oh, kau yang biasa fitnah. Biasa fitnah saya sekarang baru I love it lah. Oke, kita langsung sambut saja inilah legenda sepak bola Indonesia. Bekas tim 91. 96 Piala Asia. 96 Piala Asia. Tafarone, geng Tafarone. Yes. Legenda PSIS Semarang. Yes. Berduet dengan Kakak Martin. Martin tahu. Iya, Martin tahu. Aduh jadi ingat lagi Martin tahu. Iya, Martin tahu. Gimbal. Kapan kita undang ya? Iya. Tapi duetnya dulu nih. Ya udah. Kita langsung sambut, inilah dia, Indrianto Nugroho. Luar biasa. Siap. Wis, ini panggilnya apa nih? Coach apa nih? Bebas. Boleh Nunung, boleh Indrianto. Iya, ada yang manggil Mas Nunung soalnya ya. Boleh. Panggil Silakan. Indrianto. Karena panggilan kecil ya. Panggilan kecil dari dulu Nunung. Kenapa itu ada panggilan Nunung Ya ini? mungkin Sri Mulat. Ya saya Sri Mulat dulu baru saya kan. Iya, Mungkin makanya terinspirasi dari mungkin Eyang ya. Eyang manggil saya Nugroho kan gitu. Oh, no. Indrianto Nugroho. Sebenarnya nama saya kan Indrianto Setio Adi Nugroho. Oke. Jadi dipanggilnya kan Nunung aja deh gitu. Ya udah di rumah Nunung udah. Biar Karena cepat. waktu itu Biar cepat. Sri Mulat lagi Booming-boomingnya ya. tahun 88, 89. Kita kan lain 76. Jadi mungkin papa mama melihatnya ke situ. Proyeksi ke situ lah. Luar biasa. Siapa tahu kan itu. Siapa ternyata tahu jadi bener kan pelawak gitu ya. Siapa tahu jadi pelawak ternyata jadi legenda sepak bola Amin, Indonesia. amin, Luar amin, biasa. amin. Luar biasa. Mas, tapi
Kalau desa asli Mas Indra Nugroho itu di mana sih? Desanya namanya kota kecamatan ya. Kecamatan ya. Tapi desanya namanya Bekonang. Nah, cari di, Minuman tuh. jangan disebut. Kok Kan saya 3 tahu? huruf doang, 3 huruf. Oh. Ada 3 huruf pokoknya. Cari Bekonang. Belakangnya nanti dicari tuh. Ada Oh. C I U. Tahu banget tuh kalau soal itu. Saya 10 tahun di Jogja gimana gak tahu. Daerah-daerah Jogja Jawa Tengah. Dari tempat saya paling ya di belakang rumah lah. Bikin seperti itu. Jadi kalau pas hujan baunya tuh. Karena ada macam-macam ininya kan. Ada Gimana sih cara-caranya. baunya tuh? Dengan segelas ciu, birahinya berubah jadi biru. Jogja Hip Hop Foundation. Iya, benar itu benar. Iya, lagi benar. Benar. Iya, Ada itu. iya. Oh di situ. Di situ Itu Bekonang. Jawa Tengah ya masuknya. Sukoharjo Jawa Tengah. Sukoharjo ya, Iya. iya Sukoharjo. Saya tuh Mas, Anda Sukoharjo. Anda bisa nggak bedain wilayah Sukoharjo? Bisa. Apa namanya Kartosuro, Kartosuro, Sukoharjo, Surakarta. Ya. Anda bisa nggak bedain? Bisa. Gimana? Dia ini geografi buta. Sumpah geografi dia 0 deh. Oh gimana? Sukoharjo sebelah mana? Itu Sukoharjo, Bekonang. Surakarta di mana? Dekat Solo. Ya di Solo lah. Apa? Di Solo Surakarta. Ah kalau ini Kartosuro Perbatasannya. benar nggak? Jadi gini. Saya nggak mau jelasin langsung aja. Oke, Orang Surakarta itu Iya. adalah wilayah. Iya. Jadi ada Karasidi dan Surakarta. Iya. Dan Surakarta itu ada Boyolali, Sukoharjo. Boyolali juga, Nah, iya. kalau Kartosuro sendiri itu nama kecamatan juga. Iya. Dan di situ ada semacam keraton juga. Kasunanan kalau di itu ada Kartosuro, ada Surakarta. Oh, Surakarta sebenarnya. ada juga, Kan iya, gitu. iya. Di Solo itu kan ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Nah. Nah, itu yang jadi wilayah sebenarnya. Iya. Sebenarnya Solo itu kecil, Mas. Surakarta itu kecil. Kecil ya. Ditopang banyak kayak Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Wonogiri seperti Oh, itu. iya. Jadi kalau di sini Jakarta penyangganya ya Depok, Bogor kayak gitu. Oh. Jadi wilayahnya kecil banget Solo Tapi itu. Solo itu Surakarta. Iya, Solo itu Surakarta. Iya, jangan ada iya. Sumpah ada di Pandeglang ajar geografi gak sih? Belajar. Kok bisa loh? Seragen aja mungkin yang nggak tahu nih. Sragen tuh lahirnya Messi. Oh iya. Sragentina. Seragentina. Iya. Kangen nih, jok-jok Jawa Tengah nih. Kangen banget nih. Jok-jok Jawa Tengah nih. Loh, bener kan? Iya. Ada di Jakarta ini ada namanya Sragentina juga. Iya. SSB Sragentina. Apa? Safi Sali dari Jawa Tengah. Apa? Safi Sali Kok bisa? dari KL kan? Klaten. Aduh. Iya, Iya. Bagus itu, bagus. Iya, bagus. Ada. Aduh, Anda semua yang anak-anak Jogja, kangen jokes-jokes gini kan? Di Jawa Tengah tuh banyak kota-kota sebenarnya nyambung ke luar negeri juga. Apa lagi? Norwegia kan punya ibu kotanya Oslo. Oslo. Ya sama. Ada Solo. Ada lagi daerah di sebelah timurnya Semarang, Denmark. Bukan Demak. Katanya Muhammad Kudus dari Kudus ya. Dari Kudus jatuh ya. Pemain layang gitu. Betul sekali itu. Aduh. Kacau nih. Jadi Jawa Tengah ya. Ya. Asli darahnya Jawa Tengah. Jawa Tengah banget. Jawa Tengah dari ya apa ya? Dari yang buyut kita sudah jadi pemain bola, termasuk mamah. Pemain bola juga tahun 80-an. Pemain bola Timnas, putri. Putri. Enggak, Galanita aja. Oh Galanita. Kalau Bapak almarhum main bola juga tapi enggak. Ya paling Persis Solo aja terakhir. Oh pernah Persis Solo. Pernah Persis Persis. Solo tapi tahun 80-an lah. Masih Pelita ya? Pelita Solo. Enggak lah. sebelum lah jauh. Kan Oh, masih Persis Solo. 80. Oh iya. Sorry. Masih 80. Nah, Mama jadi pemain bola juga waktu itu. Jadi dari keluarga yang sepak bola juga gitu. Jadi Mama sempat ada pertandingan di Jakarta gitu, saya sering ikut. Mama tuh kan bareng kalau secara ininya satu rating sama Bu Papat. Kalau di sini ada Bu Papat, Mutia Datau. Nah, itu satu rating. Mutia Datau kan kiper. Mama saya striker. Itu Galanita tuh. Iyo.
Tahun 98 ya 88. Enggak ada ya. Ya sekarang aja kita enggak Coba hafal ya. dicari Mutia Dato. Itu Apalagi zaman kiper. itu. Nah, dulu ada Garanita ada 6 atau 5 gitu. Putri Mojolaban punya mama. Ada Buana Putri Pagilaran seperti itu. Putri Mataram. Jadi lahir dari keluarga sepak bola. Sepak bola. Dari lahir mungkin ya saya langsung main bola. Oh. Gitu. Jadi ya Tapi kan kalau keluarga sepak bola itu biasa nama anak-anaknya nama-nama pemain bola gitu. Kayak U16 kan yang Iya. yang Coach Latih. Kakak. ada Vigo Vigo, iya gitu. kan berarti kan keluarganya memang gila bola gitu. Iya. Tapi ini kok tiba-tiba Sri Mulat, Nunung. Ya itu makanya saya juga bingung gitu. Kok biasa Indrianto Nunung Nugroho kan gitu. Iya. Ya nggak tahu juga. Itu dari Eyang kali. Eyang mungkin lagi nonton pas saya lahir prot gitu. Langsung udahlah Nunung aja gitu. Pengennya cewek kayaknya ya. Kayaknya. Keluarnya cowok. Oh, Tapi anak saya namanya pemain bola. Oh, Anak iya? saya nomor Iya. 1 tuh Diego Armandito Indrianto Putro. Diego Pakai Diego dan Armando. Iya. Diego Armando ya. Tapi nggak main bola. Lah kebalik ini Ya justru. itu makanya. Ya mungkin tanya teman-teman yang lain. Iya. Yang Kurniawan, anaknya main bola nggak? Iya. Iya, coba. Kemarin nggak ditanyain sih. Iya benar. Hanya beberapa aja. Hanya kayak- beberapa main. Karena ya itu tadi Rahmat Irianto, Bejo Subiantoro Subiantoro. karena dia stay di Surabaya. Jadi selalu kontrol anak-anak. Selalu anaknya dikontrol, selalu diajak ke lapangan. Kalau saya kan waktu itu ya udah stay di Solo, Iya. keluarga. Saya ke Semarang, kemana kan gitu. Jadi nggak terpantau di sepak bolanya. Almarhum Roni Patina Sarani anaknya pendeta. Nah, Malah satu keluarga nggak ada yang suka bola. Bahkan suka aja enggak. betul. Iya, nggak dikasih suka sama sekali. Iya nggak suka bola. Makanya sama Tuhan sekali. itu maha adil. Iya ya. Bener nggak? Betul. Yang Dikasih anaknya bakat. bukan ya Pemain dari bola. ya bapaknya pemain bola, tapi anaknya nggak jadi pemain bola. Tapi banyak di luar sana yang bapaknya bukan pemain bola, bukan siapa-siapa, Iya, tapi iya. anaknya bisa jadi pemain bola. Iya, dan bahkan kalau misalnya kayak Haaland, bapaknya ya Haaland Iya. biasa aja gitu loh. Iya. Maksudnya pemain Di bola City-nya profesional ya. tapi tidak selevel Haaland sekarang Betul, justru. betul. Anaknya jago. Anaknya jago. Ya itu perbedaan zaman juga, perubahan zaman juga kan gitu. Ya nggak tahu juga karena anak-anak sekarang kan udah banyak yang masuk ke zona nyaman, salah satunya gadget dan gitu aja. Iya sih, iya. Ya mungkin sekarang anak-anak banyak yang daripada main bola sekarang gamer deh gitu. Banyak kan? E-sport. Iya, e-sport. Iya. Tapi kalau itu apa namanya pilihan hidup mereka ya dukung-dukung Ya, silakan. aja ya. Anaknya Joyce Sorongan pemain pro e-sport. Iya, e-sport. BTR. Iya, banyak gitu. Mungkin ya dari situ mereka bisa apa ya? Ya udahlah, gue main game aja lah. Gitu. Nah ini kalau Mas Indrik kecil nih, Nah, SD, SMP, SMA itu berarti sudah langsung jago, terhitung sebagai pesepak bola jago nggak? iya sebelumnya ya enggak lah. Mungkin dari 3 tahun atau 4 tahun di usia itu ya kita hanya sekedar datang papa latihan dengan BRI-nya waktu itu kan. Ya saya ngikut aja. Ada bola nganggur nih gitu kan. Ada bola kecil. Main. Ya udah main aja sendiri, nyeker kayak gitu. Ya itu aja sih. Terus baru masuk SD mungkin kelas 4 atau kelas 5 baru masuk ke SSB. SSB ini arahan keinginan sendiri apa Keinginan memang sendiri arahan kalau orang tua? saya. Oh. Cuman papa, ya udah kamu di sana ada SSB nih, kamu masuk di sana namanya SSB Fortuna. Fortuna. Itu Sukoharjo. dekat situ juga. Oh di Sukoharjo. Iya, itu kira-kira kalau naik bis ya sekitar 45 menit lah. Dari rumah? Dari rumah. Dan itu pun nyuri-nyuri kadang. Kenapa? Ya karena pulang sekolah, ngapain ya udah latihan naik bis. Ya tapi kan orang tua izinin kan? Dulunya ya kadang ngizinin kadang enggak. Udah lu sekolah. Tergantung Ujian. piring udah dicuci belum ya? Betul. Kalau kita udah Benar. semua tuh minta izin apapun kayaknya Betul. dikasih deh. Iya, betul. Tapi kalau enggak tuh harus sembunyi-sembunyi. Karena gini kadang ya zaman kita dulu kan lu sekolah harus ini juga gitu. Jadi kamu nanti sore les. Iya. Ya akhirnya saya udah cabut aja daripada udah pergi gitu. Kadang main bola di belakang rumah kan pas ada lapangan juga. Jadi dari situ mungkin udah ya sama temen-temen. Ya kadang sama Tommy juga. Tommy Haryanto itu kan Iya. adik kandung. Jadi udah yuk kita main lapangan. Kalau belum azan maghrib belum pulang. Iya, belum Jadi gelap. kalau si saat maghrib belum manggil ya saya belum pulang.
Iya. Itu. Tiba-tiba dipanggil itu kan Dipanggil. biasanya maghrib. Iya. Nunung sholat gitu. Kok ibu suruh sholat? Langsung beda. Kacau nih orang nih. Tiba-tiba. Kacau nih orang nih. Aduh, goblok banget. Ya aja maghrib. Bener, maghrib kan. Harus maghrib. Karena si saat masih mau azan kan. Jadi pas saat azan baru pulang kita. Kemudian Mas Indri, Ya. apa yang membuat akhirnya Mas Indri terpilih ke Primavera itu tuh maksudnya sebelum itu tuh Mas Indri udah ikut turnamen-turnamen dulu atau gimana tuh di usia muda? Ya pasti kan ada dulu waktu zaman kita kan masih Porseni ya. Porseni SD, Porseni Yo, SMP. yo. Kayak Udah gitu lah. kepilih terus nih. Ya lah puji Tuhan mah udahlah kan gitu. Cuman ya nggak sehebat yang ini. Cuman saya selalu top skor di situ. Oke. Di Porseni ini. Porseni SD itu top skor antar wilayah dulu baru naik ke kecamatan. Berarti dari kecil udah striker ya? Sudah. Oh. Dan selalu nomor 9. Oh. Kenapa saya pakai nomor 9 di sini Iya. kan gitu. Karena dari kecil, Dari kecil. ya. Dari kecil. Siapa inspirasinya dulu? Ngelihat siapa? Kalau dulu ya sebenarnya banyak ya. Nomor 9 kan banyak. Cuman saya seneng aja gitu kok. Nomor 9 tuh bagi saya tuh klop banget gitu. Karena selama pakai nomor 9 tuh PD-nya ada di situ. Dari kecil udah nomor 9. Saya pokoknya kalau main bola di mana-mana ya saya nomor 9 mintanya. Tapi kalau sekarang ya enggak lah. Kalau nomor 9 ukurannya M, gimana kita mau pakai? Ya harus dong. Gak harus. 2XL. Lu gak paham ukuran lu ya. Oke. Pakai nomor. Porseni jago, top score. Ya, Kemudian baru ke naik bawah, ke Suratin sama Haornas. Suratin Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini berarti Mas Nunung itu dari maksudnya mengikuti segala macam turnamen usia Pasti, dini ya. iya. Porseni itu kan Kalau dasar itu ya. Kalau sekarang O2SN. Iya betul. Masih ada ya? Sekarang O2SN. Zaman sekarang sebelum pandemi itu ada namanya O2SN. Kalau dulu kan namanya Porseni. Porseni ya. Iya. Ada Porseni, ada pensi. Pensi buat yang jago-jago nyanyi, Ya jago kayak apa gitulah. ya. Kalau kita kan Porseni ada olahraganya kan banyak. Basket mungkin ya, ada volley atau badminton kayak gitu. Olimpiadanya sekolah-sekolah lah Ya. itu ya. Iya, kita di Papua Terus- nggak merasakan ya. Terus SMP nggak ngerasain. Ada Porseni, tapi kok kayak nggak ada info dulu ya. Masa sih? Beda kali itu. Porseninya beda mungkin. Sama, Porseni olahraga ada yang seni juga kan. Ya. Ya kita pasti laki-laki semua ke olahraga dong. Mm. Ada tiba-tiba lomba apa? Nggak ada. Kayaknya nggak ada info deh. Aku tiba-tiba cerdas cermat aja. Itu berarti. Sama aja itu kan. Iya, ada itu juga kan. Ada, cerdas ada, cermat. Itu. Ya maksudnya kayak nggak ada sepak bola, volley. Ini ada Porseni sepak bola, volley. Kok kayaknya iya. Jawa Tengah mungkin ini emang Emang Waktu lengkap itu ya Jawa mungkin ya. Tengah paling lengkap lah waktu itu kan. Makanya kita bisa terlihat atau terpantau ya waktu Porseni SD, terus SMP juga masih ada. Terus habis itu ada antar SSB. Nah, saya pindah dari Fortuna itu pindah ke Monas Putra. Monas Putra. Monas Putra itu di kota Solonya. Oke. Terus ada kompetisi internal. Kalau di sini banyak, ada Kompas, ada Top Score kayak Iya, gitulah. Cuman kan nggak banyak seperti sekarang. Kalau dulu kan cuma hanya 10 tim atau 16 tim mereka main. Sistem liga bener gitu. Jadi yang pemain terbaik masuk ke Diklat Arseto. Oke. Tahun 86, 85. Itu umur berapa? 85 tuh ya sekitar baru 12 tahun, 13 tahun lah. Oke, ini udah mulai di kota Solonya nih ya, Udah Monas Putra. mulai di kota Solo dan di situ ada namanya SSB, antara SSB masuknya ke Diklat Arseto. Nah, di situ saya jadi top skor 2 kali. Akhirnya masuk di situ, masuk di Diklat Arseto. Dulu waktu itu masih ada Arseto Solo. Oh iya, Mungkin iya. masih dengar di situ ada pemain-pemain nasional. Rocky. Di situ semua. Rocky, Inyong Lolombulan, Yunus Muhtar, Benny Van Brecklen. Oh iya. Alan Hafiluddin kiper, Sudirman. Nah itu Agung Setiabudi. Nah di situ. Edward Chong. Ya benar. Edward Chong juga ada di situ. Arseto Solo nih? Ya di Arseto. Terus dalam perjalanan waktu kita latihan. Setiap Arseto main, kita disuruh jadi ball boy.
Oh, anak gawang. Anak gawang. Zaman dulu anak gawang. Kalau sekarang kan lebih kerennya ball Lebih boy. keren. Enggak, di Indonesia masih sih anak gawang. Lu enggak harus di ini. Sekarang ball boy. Beda bahasa. Beda bahasa. Ball boy. Ada anak gawang, ada anak bawang. Ya, kalau yang enggak anak diajak. bawah, ya itu. Diajak iya. Diajak Tapi iya. ya udah lu diem Udah aja. diam aja Ya, situ tuh. Anggap oke. aja kok enggak ada di dunia ini. Gitu. Oke, Mas Indri jadi anak gawang nih. Anak gawang ya seneng aja gitu ngelihat mereka kok waduh keren gitu gayanya, sepatunya juga mereka selalu semir, sepatu bagus-bagus gitu. Iya. Kita juga pengen gitu. Karena waktu saya masih kecil pun sepatu kalau belum sobek belum dibeliin. Iya. Sempet itu pernah udah pakai sepatu solnya lepas. Makanya kok kaki dingin kan gitu. Nggak taunya solnya lepas di situ. Iya, di bawah ya. Iya. Oh iya di belakang diambil udah nyeker. Habis nyeker Iya. besok dijahit sepatunya buat main bola lagi gitu. Sampai kita kelas 5 kelas 6 baru sepatu tuh udah lebih bagus Lebih lah. bagus ya. Nah masuk ke Diklat Arsito sepatu juga udah lebih bagus. Dulu zaman dulu boleh sebut nggak nih? Boleh. Boleh. Eagle. Oh, Eagle. Oke, yang lambangnya Eagle. gitu. Nah itu paling Nggak bagus. boleh sebut loh. Nggak boleh sebut. Oh iya. boleh aja. Kenapa sih gak boleh? Pasti lo kerjain legenda lu. Dia pengen dihujat. Ya bener itu Eagle paling bagus zaman dulu. Oke. Tahun 86, 87 itu. Iya. Nah itu punya sepatu itu udah Itu dibagi tuh di Arsetonya. belum. Kita beli sendiri. Tapi Nah, udah dapat duit. sudah. Oh. Jadi kalau kita jadi anak gawang zaman tahun 88 89 itu dapat Rp1.000 Satu pertandingan. satu pertandingan kalau Arseto menang. Oh. Kalau Arseto kalah Rp500. Kok bisa dibeda kan angkat bolanya sama, tugasnya sama nih. Iya, maksudnya nggak tahu kalau kalah kita dapat 500 tapi kalau Arseto menang kita dapat 1.000. Kok Zaman bisa ya segitu. bonus menang sampai ke anak-anak gawang ya Arseto ya, luar biasa. Enggak, emang ya kita asalnya nggak tahu dari sananya sudah seperti Peraturan. itu. Udah, nih kamu buat jajan gitu. Itu main di mana? Kadipolo. Di Sriwedari. Oh, di Sriwedari. Lapangan yang pertama di Solo kan Sriwedari sebelum ada Manahan kan. Nah, situ kita selalu main malam. Mainnya kan jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 9. Nah, saya anak gawang berangkat dari rumah kan siang. Siang kita latihan dulu. Habis latihan baru kita ke Sriwedari persiapan untuk jadi anak gawang itu. Liga itu berarti. Itu udah Galatama. Oh, udah Oh, Galatama. Tahun 88 89. Jadi benar-benar yang dari bawah kerja keras iya. dan pulangnya itu almarhum papa itu naik Win. Dulu kan kalau Berry jatah motornya kan Oh Win. iya, Win 100. Win. Iya. Nah, itu Tapi Tommy. gak boleh nyebut merek motor ya? Boleh sekarang. Boleh sekarang. Aku lengkapin lagi 100 ya ada di belakang. Benar itu. Jadi Iya. setelah pulang itu jam 9 malam. Saya naik sepeda di depan Federal itu. Tommy sama papa almarhum naik motor Win. Tommy itu udah ngantuk di depan gitu, kadang di belakang di tali gitu terus pegangan gini. Itu malam-malam loh Mas. Harus nyebrangin sungai. Sungai. Bengawan Solo. Dari kota itu mau ke tempat saya tuh kalau zaman dulu kan belum ada jembatan. Jembatan itu belum ada baru ya? tahun 90-an 91. Berarti harus turun ke bawah itu. Ya kalau enggak Kan jembatan di atas tuh. Iya. Nah dulu tuh. Enggak ada jembatannya, belum ada jembatannya. Iya maksudnya sekarang kan jembatan di atas tuh. Harus Berarti nyusur itu kali. harus turun yang ke bawah Ke itu. bawah terus ada kayak bambu dibikin Oh, jembatan untuk- kecil. Oh, Oke. pakai bambu. Iya. Pernah ngalamin. Kalau goyang dikit nyemplung. Iya, nyemplung pasti. Atau kebuka gini. Iya. Satu Itu roda. kalau lepas nyebur Ya itu. roda kan cuma segini Iya. ya kalau dia gini dikit turun. Habis. Aduh. Itu ngalamin hampir 2 tahun 3 tahun itu. Saya Itu selama- papa karena support almarhum Iya. papa itu karena support anak-anaknya Main apa bola. namanya jadi masuk Arseto Iya. atau kenapa atau Ya emang seneng nonton juga, terus pengen lihat anaknya juga kan gitu. Walaupun jadi anak gawang kan, Iya. paling enggak tetap ada support lah. iya. Ya dari situ saya terus mengembangkan terus. Oh ya, gue kurang, gue ini kan gitu. Nah setelah itu baru ada pemilihan pemain untuk ke Arseto. Primavera. Oh, Primavera Karena langsung itu kan ya? udah. Oh, lah. Dari kan ada Suratin, ada Haornas. Iya. Nah kita kan selalu ikut tuh. Kita selalu juara Jawa Tengah. Terus Iya, ada seleksi ke Jakarta. Bukan seleksi ya, ada pertandingan di Jakarta, di Senayan.
final kita pernah final lawan Medan, Sumatera Utara, Jawa Tengah lawan Sumatera Utara. Tapi kita kalah. Dah kita balik, terus ada seleksi lagi. Ada Haornas dikumpulin lagi dari diklat-diklat seluruh Indonesia kan. Iya. Makanya Kurniawan tuh diklat Salatiga. Kalau saya diklat Arseto. Oh, Mas Indri itu bukan yang diklat Salatiga tapi diklat Arseto nih. Diklat Arseto. Ada satu lagi nih jebolan diklat yang jalur lain Oh, iya. yang masuk Primavera nih. Ada Kalau jebolan lagi. Bima kan diklat Mandau. Iya. Mungkin Ini dia diklat cerita. yang dibikin oleh klub. Iya. Kalau Salatiga kan dari pemerintah. Oke. Betul. Iya. Jadi Tolong dibedain ya. Kemarin ada yang berdebat sama saya tuh goblok emang. Enggak di komentar coba lihat. PPLP ya. Iya soal diklat. Dia bilang kan udah gak ada APBD. Beda urusannya. Itu kan diklat Salatiga, diklat yang lain itu bisa dari APBN juga bisa. atau dari klub. Iya, bedain Kalau diklat dulu. Arseto itu kan dari klub. Dari Kita klub. Nah dibiayai klub ini dulu masih disupport APBD ya silahkan dulu. Tapi sekarang udah gak boleh. Betul. Yang kita suruh itu dari APBN dianggarkan. Bikin Buat diklat-diklat ini lagi. Karena contohnya ini nih diklat Arseto juga Iya. mendengarkan satu nih. Ngotot Betul. aja APBD kan udah gak bisa buat. Siapa yang suruh pakai APBD ini orang-orang ini? Sedih kau. Liga 3 boleh. Sabar. Liga 3 boleh? Boleh pakai APBD kan? Boleh. Enggak boleh semua sekarang Boleh. APBD. Boleh. Hah? Masih Amatir, boleh. amatir. Oh amatir. Iya Liga Masih 3 tuh boleh. hitungannya amatir di kita. Iya, Oke. masih boleh. Makanya banyak yang Liga 3 di Dapat Liga 3 bantuan. aja terus lah gitu. Karena tetap dapat APBD kan gitu. Oh iya. Sehat justru ya. mereka. Sehat, cuman nggak tahu SPJ-nya jelas apa enggak. Oh iya. Oke, kemudian Siap. di Jateng itu Mas Indri sangkatannya masih apa aja? Kalau yang waktu ngejarain di zaman itu. Juara Ya. Haornas dan lain-lain itu. Kalau di Solo ya saya cuma sama Ari Supriyarso. Kayak kiper di Primavera kan Ari Supriyarso. Terus lawan Kurniawan pernah. Waktu SSB Fortuna lawan SSB Wajar Magelang. Oh, Magelangnya Kurniawan. Ya, Kurniawan Magelang tuh. Jateng juga ya? Sempet lawanan, kita yang menang. Dari situ ketemu lagi setelah beberapa tahun kan gitu seleksi Primavera itu di tahun 91 nggak salah. Itu dipanggil ya berarti ya? Ada seleksi. Ada talent scoutnya. Oh ini bagus nih, ini bisa besok seleksi ya untuk seleksi Primavera. Seleksinya di mana? Di Jawa Tengah juga. Oh Di Jakarta. Di Sawangan. Berangkatnya pribadi, uang pribadi. Pribadi. Dulu masih pribadi mas. Disupport orang tua waktu itu. Pasti. Kalau tinggalnya di mana waktu itu? Waktu seleksi? Seleksi di Sawangan. Oh, berarti tidur juga di Sawangan Iya, juga. di Udah Sawangan. disediakan. Jadi sudah disediakan. Ada sekitar 70-an lah, 70-an peserta. Sepak bola terbaik tuh. Ya, Sepak bola muda terbaik di tuh. Indonesia baru kumpul di situ. Seleksi lah Mas Indri. Seleksi hampir sebulan lebih lah. Terakhir jadi cuma 20. Salah satunya saya. Termasuk ya Kurniawan. Itu yang berangkat ke Italia. Ya, 20 peserta. 20 anak. Gimana Mas pas ngasih tahu orang tua yang nganterin pakai Win saat itu? Aku lolos seleksi ke Italia. Iya pasti bangga lah, pasti seneng. Tapi kan juga tidak serta-merta saya ini kan, saya harus kerja keras lagi berarti kan. Enggak dititip. Sampai di Italia maghrib pulang tapi ya. Ya iya, pasti kan gitu. Kalau makanya kan waktu setelah itu kan pokoknya lu kalau udah gelap pulang. Kalau dulu kan sono nggak ada maghrib kan. Di Itali kan nggak ada maghrib. Iya, nggak terang ada, terus ya. Terang terus. Oh, oke. Gitu. Jadi ya sempet sekolah juga di Solo 5 bulan itu. Sempet kan kita masuk mau berangkat tuh kan sempet kita sekolah dulu di Solo. Ada SMA 1 Kristen namanya. Ini dibagi dulu. Maksudnya dipulangkan dulu Iya ke rumah. dipulangkan karena kan kita masih sekolah. Oke. Nah terus nunggu sekitar 4 bulan atau 5 bulan baru ada surat tuh dari Jakarta dari PSSI bahwa oh Indrianto kamu lolos ke Italia dan kamu harus pindah sekolah. Jadi dikasih akhirnya ke SMP SMA Ragunan waktu itu. Iya. Yang Berarti kelas berapa? 3 SMA? pas 1 SMA. 1 SMA? Iya, kita sudah pindah. Jadi nggak pernah kita ngerasain SMA yang pakai putih abu-abu. Nggak pernah kita. Ya mungkin hanya 5 bulan lah, 4 bulan atau 5 bulan itu. Langsung pindah ke Ragunan. Langsung ke Ragunan, dititipin di Ragunan. Dari Sawangan sekolahnya di Ragunan gitu terus. Dan ini udah dibiayai oleh Sudah pemerintah saat sudah itu. pemerintah semua. Oke. Mungkin ya kalau nggak salah kita sebulan atau 2 bulan di sini baru kita berangkat di sana itu berangkat tuh udah malam tuh nggak bisa tidur. Usia.
besok Itali nih gitu. Itali nih bro. Gitu. Coba pizza gitu ya. Belum tahu makan di sono kan belum tahu kita. Oh iya belum tahu ya. Belum. Masih seinformatif masih sekarang di sini makanannya apa ya? Mungkin ya denger-denger ada pizza atau gitu doang, tapi kan belum pernah ngerasain yang sebenarnya. Tapi bola luar udah nonton waktu itu. Sudah TVRI waktu itu kan. Serie A. Serie A. Wah. Dan gue suatu saat harus di situ gitu. Dalam hati aja. Iya. Kesampean juga. Itu malam itu ketika besoknya mau berangkat ke Itali sama siapa tuh ngobrol? Besok ke Itali kita. Ya banyak sama Ilham. Romadona. Iya sama yang lain gitu, teman-teman yang lain gitu. Waduh, gue besok ke Itali nih gitu. Kapan lagi? Mahal tiket bro gitu. Iya. Mahal. Kalau sendiri bro kan gitu. Iya. Bangga lah paling enggak Mas. Tahu nggak di sana mau berapa lama gitu awalnya? Belum sih. Belum cuman yang kita ini ya udah pokoknya kamu di sana entah 6 bulan atau setahun, ya udah kamu belajar di sana gitu. Dan Terbanglah ke Itali. Terbanglah ke Itali. Itu perjalanan kan 20 jam lebih kan. Dari Jakarta ke Hong Kong ya. Kalau nggak salah Jakarta Hong Kong transit baru ke Milan Genoa. Sampai sana udah capek banget ya kan. Udah cuacanya udah mulai ke musim dingin, bahasa, makanan. Udah itu tiga-tiganya itu kan udah nggak masuk akal semua buat kita kan gitu. Jauh ya kan. Udah jalannya dari Genoa ternyata masih naik bis lagi. Di situ ngelewatin namanya kota kecil Sestri Levante. Di sini ya? Bukan, masih naik lagi. Aduh, udah naik lagi sampai ke Tavarone itu. Ternyata di situ, tambah dingin aja kan. Makin tinggi. Makin tinggi, makin dingin. Udah. Ya udah itu dah. Seminggu 2 minggu ya homesick banget gitu. Ya mungkin Ilham udah cerita seperti apa, homesick banget udah. Belum Mas, belum cerita. Belum. Ya udah suruh ngomong dia. Enggak karena kita ya itu tadi kan gitu. Jauh ya pasti kan kita homesick. Pengen pulang pasti. Banget. Waktu itu pas kesana langsung pembagian kamar sekamar sama siapa? Ilham Romadona. Oh langsung. Iya langsung. Ya cerita-cerita kayak Sempet gitu. nangis bareng di kamar Nah sering banget nangis. pulang aja gitu. Tapi ya udah ya kita udah nyebur di situ. Ya kita harus gimana caranya harus bisa. Karena kan ya kita dari kecil udah kerja keras, udah punya kemauan. Udah sampai Itali masa kita mau pulang kan gitu. Udahlah kita udah terlanjur nih. Udah kita jalan terus. Ya udah akhirnya bisa. Di sana ikut kompetisi juga Mas. Primavera itu. Jadi ini pertama kali mendarat di Itali Tavarone ini tahun berapa? Primavera itu 92 apa 93? 92 pertengahan kalau nggak salah. 92 berarti kalau nggak salah. Sejarah nih ya. Iya. Mendaratlah generasi pertama ini di Itali Primavera. Betul. Primavera 1 ya? Primavera 1. Kompetisi langsung. Ya kita latihan semua kompetisi di Indonesia kan tidak sebagus di sana kan gitu. Jadi main bolanya masih ya kasarnya masih acak-acakan, masih aut-autan lah. Padahal di Jateng paling terbaik nih, ya, top skor terus. Karena kan enggak sebenarnya kan banyak kan ya kayak Kurniawan juga pernah top skor juga. Tapi kan ini kan dikumpulin dari seluruh Indonesia. Terus sempat latihan juga di Jakarta tapi kan belum ada chemistry kan gitu. Nah makanya butuh waktu 6 bulan lah. Waktu itu kita 6 bulan tuh berapa ya? Kita baru dapat chemistry-nya. Saya sama Kurniawan seperti apa, saya sama Mas Bima seperti apa, saya sama Eko, Yeyen kayak gitu ya. Butuh waktu 6 bulan untuk proses itu gitu. Proses chemistry saling kenal sama yang lain satu frekuensi lah kalau di itu sepak bola kan. Gitu. Langsung terjun di kompetisi Primaveranya itu Mas? Iya. Indonesia Primavera ini? Indonesia Primavera itu gitu. Pertandingan pertama lawan apa tuh? Waduh lupa tuh. Sempat kita juga lawan Juventus, Sampdoria kayak gitu. Tapi bisa ngelawan, menang dan beberapa kali menang. Menang mereka. Oh, menangnya yakin. Maksudnya Indonesia Primavera ya. Iya Mas, gimana mau menang? Wong kita juga jujur gitu, kita juga masih mempelajari kan, mempelajari. Kaget, ya. Kita punya formasi apa? Waktu itu kan Om Danur. Kita pakai 4-4-2. Ya udah kita tetap harus pakai 4-4-2. Terus di situ ada pelatih Italinya kan dari Sampdorianya Romano Matti namanya. Romano Matti. Iya, tuh kalau udah marah-marah tuh di depan muka pakai bahasa Itali tapi. Kan kayak gitu-gitu lah. Enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti. Ya itu, kayak gitulah.
Coba ditranslate tadi, di googling nanti. Iya kayak gitu, depan muka itu. Tapi ya karena kita punya motivasi ya. Kita udah jauh-jauh dari Indonesia, pengen berkembang di sepak bola. Kenapa kita harus menyerah ya? Harus menyerah gitu. Ya udah dari situ kita belajar. Ya sempet kalah 5-0, 4-0, 3-0 itu udah. Tapi karena kita belajar terus ya akhirnya kita bisa ya kalah 1, draw, menang sekali, kayak gitu-gitulah. Jadi namanya kita belajar ya harus kalah dulu kan gitu. Oh iya kita harus belajar seperti itu. Udah gak homesick lagi tuh setelah itu tuh? Gua lah. Malah jadi seneng, fight. malah seneng. Karena sudah tahu situasi, sudah bisa adaptasi masalah makanan, spaghetti itu seperti apa campurannya kan gitu. Kalau dulu kan spaghetti ini campurannya apa kita kan nggak tahu. Dirasain nggak ada ya rasanya gitu-gitu aja. Oh ternyata ada campurannya, yaitu tadi keju parmesan kan gitu. Iya kita udah kenal anak-anak sekolah Itali. Iya salah satunya kan hanya untuk bahasa Mas. Iya, Bahasa lah biasa kan kita belajarnya conversationnya lebih cepat sama orang-orang langsung, sana. Okay. Orang yang sana cewek apa cowok? Ya banyak. Ya ada ceweknya ada cowoknya gitu. Iya. Banyak. ada. Karena kita pernah dengar kabar bahwa PSSI Primavera ini banyak fansnya juga, orang-orang Tafarones itu pada ngefans gitu. Ya karena di tempat itu kalau musim panas mereka kan liburan. Oh, kalau musim panas dipakai buat tempat liburan. Karena sekolah mereka kan libur. Kalau musim panas itu kan libur. Ya udah libur, orang-orang yang dari kota itu kan pasti ke situ dan mereka sudah punya ya itu kan villa sebenarnya. Villa-villa. Kalau di sini kan di Bogor lah kasarnya gitu kan. Ya mereka datang ke sana ya udah ya kita akhirnya udah kayak jadi keluarga aja gitu. Ya kita masih 15 tahun Mas, jalan 16 loh, 16 tahun lah. Lagi ganteng-gantengnya. Lagi culun-culunnya Mas. Lagi culun-culunnya. Lah iyalah. Lagi usia 16 tahun masih. Iya. Cuman ya itu tadi karena makanan terus karena cuaca kita kan selalu pakai jaket jadi putih kan bersih gitu kan. Jadi akhirnya ada yang overweight lah, ada yang inilah kayak gitu. Ya karena makanan itu tadi. Itu setahun full berarti ya? Full. Primavera Yang pertama ya, edisi pertama. Iya, Primavera 1, Primavera 2, Bareti juga Ya, full kan. full. Sekali datang udah gak bulak-balik kan. Enggak. Langsung di sana Langsung gitu. di sana. Tapi apa ya selalu saya tanya kalau dari pemain yang dari Primavera ataupun Bareti ya. Apa pelajaran yang paling berharga? Yang beda lah yang ketika Mas dapat di sini, tapi di sana tuh wah ini ilmu bagus nih, ilmu yang harus saya tanam terus atau bawa pulang gitu. Ya kultur sepak bolanya ya. Karena kan kita belajar sepak bola di sana, tapi kita juga kultur budayanya mereka juga. Oh, disiplin itu penting ternyata. Jadi kan orang luar negeri latihan jam 3 mereka jam 1 tuh udah. Makanya saya selalu termotivasi di situ. Wah, ini bagus banget nih. Karena kan kita sempat datang ke Milanello, tempat latihannya AC Milan. Mereka latihan jam 3:30 atau jam 4 sore. Mereka jam 1 tuh udah datang ke tempat latihannya AC Milan gitu. Jadi itu yang membuat kita termotivasi ya, terutama yaitu kedisiplinan yang penting. Baru attitude, baru yang lain. Kalau attitude bagus kan pemain pasti akan naik. Contohnya Maldini lah. Attitude-nya bagus di dalam lapangan, disiplinnya juga bagus. Itu yang kita ambil lah. Kalau selama ini seperti itu saya. Kalau secara permainan taktikal atau apa? Ya sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, lebih bisa mendalami sepak bola Italia, ya kita bisa kok sebenarnya. Setelah tahun kedua, kita sudah bisa ngimbangin. Sama Juventus, kita menang 2-1 di kandang kita. Tapi kalah 5-1 di kandang mereka. Kandang kita tuh Genoa ya Mas? Di Sestri Levante itu. Oh di Levante itu, Ya, kandangnya Primavera. ada kok YouTube-nya ada. Nah, yang Edi Baggio itu? Bukan, Edi Baggio. Edi Edi Baggio mah Baggio itu pelawak kali. Bagito itu. Itu Bagito, bukan Baggio. Yang adiknya Roberto Baggio. Enzo Baggio. Yang adiknya Roberto Baggio, lawannya Iya, yang itu kan? Bukan, lawan kita tuh Del Piero. Hah? Del Piero waktu di Primavera. Bukan Tapi Primavera Juventus dia. iya di Juventus. Dia bukan di Juventus Primaveranya. Dia di Tapi sempat main di Padova. Bukan, dia sempat main di Juventusnya. Kita masih ingat tuh. Pernah lawan Del Piero juga? Terus lawan Buffon, Parma. Berarti Mas Indri lawan Buffon nih? Iya.
Buffon pernah ngerasain tendangan Mas Indri nggak? Nah, enggak lah. Kan saya pengumpan aja. Kurniawan gol gitu dong. Kurniawan aja. Pengumpan aja kita ngapain kan gitu. Ya kalau bisa bikin gol. Tapi kalau emang bisa jadi asis ya asis. Tergantung tugasnya ya. Iya. Itu penyerang Primavera saat itu siapa aja sih Mas? Saya, Kurniawan, Ferry Taufik, Nurul Huda, Ilham Ramadona. Oh Nurul Huda tuh penyerang dulunya. Iya tapi kadang pemain ini bisa jadi sayap, bisa jadi itu. Jadi enggak di striker aja. Tapi kalau yang striker saya sama Kurniawan aja. Jadi bisa di round gitu. Di banyak posisi. Kurniawan 10 Intetus 9 itu ya yang kalau di Makanya kan 9 sama 10 pasti. udah pasti tuh. Itu duet maut ya, 9 sama 10 ya. Iya. Tapi nggak lama juga gitu kan. Habis itu kan pisah. Kurniawan ke PSM atau ke Persibaya waktu itu saya masih stay di Arseto. Pelita. Di Pelita. Pelita Jaya. Iya, di Pelita Jaya. Ya mungkin kalau Kurniawan nggak keluar saya nggak akan main. Lu iyalah. Tapi kan di Jawa Tengah yang ngalahin. Iya kalau waktu kecil, kalau waktu udah gede kan beda situasinya. Iya. Ya iya. Makanya pas Kurniawan keluar ya saya dapat kesempatan karena kan waktu itu ada di Jan Blusevic. Ada Kurniawan. Oh, yang di Pelita. Iya, makanya Kurniawan kalau cerita pasti gitu. Kalau gua nggak keluar, lu nggak main Ri gitu. Bener tuh. Coba tuh. Emang kurang ajar tuh. Sama-sama jateng ya padahal Iya, ya. Nah kalau yang di Italia itu dengar-dengar kan di tahun kedua kan udah mulai nyaman kan sebenarnya. Ya, tapi program ini hanya 1 tahun. Ya. Dan harus pulang waktu itu. Itu ada perasaan pengen tinggal di sana gak? Pengen sih sebenarnya. Maksudnya untuk ikut seleksi. Siapa tahu ada anak gawang Genoa gitu. Iya, atau Sampdoria ya. Karena kan kita Sampdoria. Iya. Derby itu. Pengen sebenarnya. Cuman ya mengharuskan kita pulang. Ya mau gimana kan gitu. Secara kedekatan berarti Primavera tuh dekat dengan Sampdoria saat itu ya. Karena kotanya di situ. Join nggak tahu join bisnis mungkin ya. Ya makanya Kurnia Sandi juga kan akhirnya tetap di situ kan. Ya Kurniawan, sebenarnya Kurniawan dulu ya. Habis itu Kurniawan Kurniawan ke Luzern, akhirnya Kurnia Sandi. Kurniawan di Luzern, saya sempat trial juga di Helsingborg. Sama Bima Sakti. Swedia. Betul, sama Mas Bima. Oh iya. Saya, Mas pernah Bima, cerita, ya. Supriyono, Anang Ma'ruf sama Eko Pur. Jadi 3 itu saya, Mas Bima, Anang itu di Helsingborg B. Supriyono di Landskrona namanya. Swiss juga. Di Swedia juga. Oh, Swedia juga. Ya, terus Mas Eko waktu itu kayaknya penyembuhan kaki aja. Terapi kayak gitu. Jadi itu aja. Yang lolos Mas Mas Bima Bima, Sakti. habis itu saya pulang ke Indonesia terus masuk ke Arseto dulu. Oh Mas Indri dari Primavera itu ke Arseto langsung. Arseto. Nah, Arseto kita pulang, ya udah di situ muncul 100 rupiah. Nah itu. Nah, Tahu nggak lu? Ini dia kagak. 100 rupiah. Ini julukannya kan Mister Cepet Ya. ini. Oh. Nah ini pernah kan? Ini harus ceritanya langsung nih dari orang yang Di-clear lain. Enggak, aku tuh tadi ini masih Telepon connect online. yang bukan 100.000 tiap bulan. Yang Ini juga ada Primavera juga dapat. SEA Games, enggak. Iya, oke. Yang SEA Games kan dapat gaji abadi tuh, Iya, 100.000 yang tiap emas, bulan. ya. Emas 91. Aku Nah pikir itu. kita juga pengen nanya. Kenapa kayak rumit banget setelah Mas Indri dari Italia pulang ke Indonesia tuh itu sempat ada kerumitan tersendiri dalam transfer dan sebagainya Iya. Itu gimana sih emang kenapa sih? Ya karena gini, kita kan dikembalikan ke klub masing-masing. Klub saya ya diklat Arseto. Oke. Dan waktu itu Sartono Anwar pelatihnya sama Iswadi Idris kalau nggak salah itu datang ke rumah yang di Bekunang itu kan, datang ke rumah. Udah Indri latihan dulu di Arseto gitu. Ya udah saya datang kan, saya latihan seminggu lah. Terus nggak ada omongan sama sekali ke saya gitu, dalam artian kok nggak ada lisan atau apa. Indri lu sekian. Oke. Kayak gitu loh Mas. Ya kasarnya Resmi di kontrak itulah ya. betul. Walaupun cuma lisan kan nggak masalah. Yang penting kan saya tetap stay. Ya gitu kan. Karena saya juga orang Solo. Tapi beberapa senior udah, Dri lu ngapain di sini? Lu mendingan keluar dah gitu. Lu jangan di Solo deh. Lu orang Solo mendingan lu keluar gitu. Ada beberapa lah nggak mau disebut. Ya udah. Yang penting seperti itu. Terus selang seminggu ya udah. Saya pergi ke Pelita waktu itu. Karena ya Pelita salah satu juga jadi
yang biayain kita juga kan waktu itu kan. Ada tawaran tuh. Ya akhirnya tawaran Gabung yang ke Pelita. jelas kan gitu. Karena kan kita butuh, saya waktu itu juga masih di timnas juga kan. 95 itu kan ada Piala Asia, terus Piala Asia bareng Mas Widodo seperti itulah. SEA Games Chiang Mai. Ya SEA Games Chiang Mai kan itu kan kalau saya lama nggak latihan atau menggantung kan dalam artian saya nggak bisa. Ya udah saya memutuskan untuk ke Pelita Jaya. Pelita Jaya dan setelah Pelita Jaya selang 2 bulan atau apa itu muncul tuh 100 rupiah itu. Jadi Mas Indri itu ditransfer dari Ya sebenarnya nggak ada itu. Makanya saya kan juga bingung gitu, kok ada gitu, bisa seperti itu, ada istilah seperti itu, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi sempet shock juga. Jadi itu tuh kalau secara ini Pelita Jaya membeli Mas Indri dari Arseto seharga Ya. 100 rupiah gitu. Iya. Apa duit pembinaan kali ya? Ya duit transfer. Ya transfer aja mas. Iya. Tapi kan nggak Apa dulu nggak ada boleh wujud- nol gitu loh? nggak ada wujudnya juga. Saya juga sebenarnya Guinness Book of Record kan. Ya iya dong. Kan ada termahal, ada ya harusnya bisa dong. Ada Tapi termurah saya ya? iyalah. Tapi kan nggak Harusnya ada. Habis ya. itu kan 2 tahun hilang. Ya kan? Iya. Tapi kan saya nggak mau counter dengan kata-kata, enggak lah. Saya dengan prestasi aja. Setiap bertanding dilemparin koin mas. Masih usia 19 tahun. Kalau nggak kuat mental udahlah jatuh itu. Itu buat ngeledek Mr. CP Iya. itu. Oh nih transfer CP nih. Gitu. Iya, Ketika lawan Arseto. Enggak. Tiap Pelita main. Tiap Pelita main di mana aja. Tapi kan Arseto udah beda. Setelah itu kan 2 tahun Arseto bubar. Iya, iya. Jadi saya setiap main di Bandung, di mana, di Pelita Jaya sama mana gitu. Ya dilemparin uang 100 rupiah itu. Buat meneror. Pasti. Tapi Tapi ya nggak saya peduli ya? tetap, saya cuek aja lah, nggak apa-apa. Akhirnya gabunglah di Pelita itu yang Kurniawan, Iya, Kusnaedi, semua Adam, tuh. Kurnia Sandi. Made Pasek, Ansari Lubis, Oh itu Primavera. Primavera Primavera kumpul di situ ya. kumpul di situ. Nah tapi jam terbang ketika di tahun pertama diberikan menit bermain di Pelita waktu itu? Ya lebih banyak. Kan gitu. Setelah Lebih ada pemain banyak asing. Oke, iya. Setelah pemain asing ya kita duduk manis. Lo Pemain bener. asingnya ya so, Roger Milla, coy. Iya. Enggak, setelah Dejan. Roger Milla. Oh Dejan. Dejan. Ya kita duduk manis aja. Tapi nggak apa-apa. musuh pertama tuh. Akardi itu Mas Ya Cardi udah. Giuseppe Akardi dari Italia terus datang tuh. Mario Kempes. Iya iya duduk iya. tahu kan juara Iya, Piala tahu, Dunia. Piala Dunia. Itu latihannya jam 10 siang. Hah? Jam 10. Siapa? Sampai jam 12 siang. Pelita Jaya. Iya. Kan yang latih Mario Kempes plus main kan. Oh dia yang latih. Iya. Biar apa katanya Mas? Biar dia sehat. bangunnya pasti jam 9 siang. Jam 9 pagi dia baru bangun. Makanya dibikin jam 10 sampai jam 12. Setelah itu ya libur. Besok gitu lagi latihannya. Bener lah, tanya yang pelita-pelita nanti. Biar dia bisa jalan-jalan sore. Iya bener. Kalau pemain asing emang malas bangun pagi sih katanya. Iya, Soalnya emang. main bolanya kan sore. Iya. Makanya Emang di- yang di- sukses yang bangun siang. Dipatok ayam. Tapi bener itu. Jadi kita latihan tetap siang gitu. Sama Mario Kempes. Terus SEA Games saya dipanggil kan sama Ya, Chiang Mai nih. Kurniawan. Nah, semua pemain Pelita ada berapa orang tuh masuk ke situ. Termasuk Ansari Lubis. Ya kan masuk Mas Bima. Iya. Kan masuk di SEA Games 95 itu. Iya. Masuk Mas Wid itu kan bagian dari SEA Games 95 walaupun kita nggak juara. Tapi kan paling nggak pembelajaran di situ. Kita nggak boleh menyerah. Makanya di Pelita pun juga gitu. Saya tetap semangat. Cuma anak-anak sekarang kan nggak ada yang begitu. Ya udah seleksi nggak masuk, ya udahlah. Patah semangat ya. Betul. Ya udah jadi gamer. Ya udah gamer aja gitu. Anak-anak sekarang nggak ada punya motivasi, nggak punya apa ya semangat untuk itu gitu. Kalau kita dulu kan gimana cara ngalahin mereka. Makanya saya bilang sama Mas Fit kan, gimana ngalahin senior kan gitu. Berarti kan kita harus punya motivasi kan. Iya. Punya kepercayaan diri untuk bagaimana gua ngalahin dia kan gitu. Tapi di SEA Games 95 tuh Mas Indrian tuh inti kan sama Kurniawan? Enggak, kita juga? main selalu di babak kedua. Kalau Kurniawan masih inti. Oke. Kalau saya Mas Bima tuh babak kedua ya di situ strikernya Mas Fit 1. Oh Widodo Ciputra udah pasti satu di situ. Udah pasti. Senior. Belum Buyung Ismu. Waduh iya jagoan Padang tuh. Nah kalau di gelandang ada buat Fahri Husaini, Ansari Lubis, almarhum Eri Irianto. Wah itu kan legend semua. Iya kan? Anak muda ini baru pulang dari Italia Nah, harus iya harus lu nunggu dulu gitu. Jangan sampai
lu ngelangkain gua gitu kan, kasarannya kayak gitu. Tapi mereka ya saya salut lah, mereka ayo Ndri semangat. Makanya babak kedua ganti Mas Wid, ganti siapa ya saya tetap Fight. oh iya bener berarti gitu loh. Dikasih kesempatan walaupun cuma setengah jam atau 45 menit ya saya tetap semangat. Apalagi waktu lawan Kamboja itu kan 1 gol, saya dapat 1 gol itu kan Yang bangga. 10-0 ya? Yes ya, lawan Kamboja. Ya itu kan jadi Motivasi ya? Betul, motivasi bagaimana oh saya aja mampu gitu walaupun dari cadangan saya bisa. Nah itu anak-anak sekarang tuh nggak ada yang bisa seperti itu. Kalau udah kalah saingan, nah udahlah Loyo. loyo. Kalau dulu kan nggak gimana cara ngalahin. Ya waktu 96 juga gitu kan. Piala Asia 96. Oh iya. Kita kan Dipanggil tuh timnas ya. iya setelah dari SEA Games kita dipanggil lagi ngelolosin dulu pra Piala Asia kan. Oke. Di Malaysia itu lawan India sama Malaysia. Oh berarti nggak putus nih dari Chiang Mai langsung pra Piala Habis itu Asia. kan ada pra Piala Asia di Malaysia. Pertandingan pertama saya nggak main sama sekali. Jadi di situ Mas Wid, Rocky Putire, Fahri Husaini semua lah. Wah senior semua gimana nyalain kan. Tapi ya tetap semangat saya bilang. Saya tetap harus maju. Saya tetap harus gimana caranya bisa. Oh ya gue harus bisa nih gitu. Ya udah latihan kayak Mas Wid ngobrol kan gitu. Tadi pas ini kan. Ini luar biasa gitu. Nggak main aja masih semangat. Ya gimana ngalahin mereka. Senior kan gitu. Dengan goal legendnya yang itu kan. Salto itu. Saya pas di situ lagi. Saya nomor 10 waktu itu kan. Ya tapi saya tetap semangat dan saya belajar. Saya ambil positifnya dari mereka-mereka. Termasuk Roni Wabia bagaimana main bulannya. Mas Wid cara pergerakannya seperti apa. Itu yang Piala Asia itu latihannya di Italia lagi. Tafarone lagi Ya apa enggak? sebelum itu. Sebelum Piala Asia. Sebelum Piala Asia kita TC kan dulu. TC dulu Balik lagi tuh berarti. sebulan kita di Itali. Ketemu lagi dong sama anak-anak SMA. Iya, tapi mereka kan udah dewasa lah udah. Udah ya say hello aja biasa. Oh, tapi masih ingat. Mereka masih ingat. Masih ingat terus kita latihan di tempat kita Tafarone itu jadi mengingatkan zaman 2 tahun yang lalu kan gitu. 2 tahun mah baru sebentar. Ya iya maksudnya kan balik lagi. Nah kalau sekarang kan ya pengen juga gitu kan. Ayo berangkat kita. Ayo. Ke Itali. Mantap. Orang gini suka sana. Suka memang. Coba tiket coba lihat Traveloka berapa Itu sih? kayak Mas Wid kaget ngeliat, Mas Indrianto banyak fansnya juga ya ternyata gitu. Kan Iya. kalau Mas Indrianto bukan yang Primavera kan. Mas Wid bukan Primavera kan. Enggak. Terus ngeliat balik lagi ke bukan fans sana. sih sebenarnya ya. Udah Banyak kita, teman lah gitu. Udah kayak keluarga juga karena ya kita setiap hari sama mereka karena tempatnya juga nggak besar tapi mereka kan ya udah kayak keluarga gitu. Banyak jadi teman juga lu. banyak temen gitu. Lu banyak lu ya ini Mas kenalin kan gitu. Ada Mereka ini baru-baru datang nih ya. Iya lah. Roni Wabia juga. Roni Wabia, Sudirman, Wih. semua lah itu senior itu. Oh ini tour guide-nya ini nih. Ya banyak tour guide-nya ada Mas Bima ada itu kan, ada Coach Yeyen. Tapi tour guide ke SMA Kita kan nggak se-SMA kan. Kita udah nggak SMA. Tour guide Dulu SMA Itali maksudnya tour guide ini namanya SMA Itali. Iya kan hanya SMA di situ. Tafarone gitu. SMA ya benar. Bagaimana kita memberikan edukasi lah. Wis, Dan pendidikan. gokil. Pendidikan bahasa Itali kepada Iya. Buongiorno, signor. Buongiorno. 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 Ada kata itu. ada turunnya. Iya. Oh, ada gitu. Buonanotte. Buonanotte. Selamat malam. Buonasera. Buonasera. Tidur. Buonasera. Ini tim Piala Asia 96 ini salah satu tim yang penampilannya oke Mas di Ya. turnamen. Itu TC-nya juga itu gara-gara TC bagus atau gimana Mas? Ya TC bagus. Terus kita juga habis dari Italia itu kan sempat ke Arab Saudi juga 1 minggu. Sebelum ke Dubai kan. Kita TC di sana lagi. TC di Aklimatisasi buat cuaca. iklim buat ya. cuaca dari dingin ke panas kan Panas, waktu di Dubai kan. Sebelum di Dubai kita ke Arab. Ya udah. Jadi dari Arab langsung ke Dubai. Mainlah di Piala Asia itu. Piala Asia. Mas Indri bersaing dengan dengan Roni Wabia atau Widodo? Apa dua-duanya? Dua-duanya lah. Itu. Mereka senior semua dan kita ya dalam hati waduh. Tapi tetap semangat lagi kan gitu. Tetap belajar. Tapi Jangan pengen bilang, main ada ya? pastilah siapa sih Piala nggak pengen Asia, main. iya. Ini mainnya Dan kapan ya dalam iya kan waktu itu kan
lolos pertama kali kan. Tahun 96 itu kayaknya lolos pertama kali. Iya itu debut kita di Piala Asia pertama. Debut Piala Asia pertama itu ya. Indonesia tuh ya. Ya paling enggak saya bangga lah walaupun saya cadangan. Tapi kan saya jadi satu. Ada di skuad itu ya. Ada di skuad itu dan Torehan skuad sejarah itu. ya. Apalagi Mas Fit yang membuat sejarah itu kan bagi kita walaupun kita cadangan tapi tetap gua ada di situ. Bangga iya. Bangga jadi bagian dari kelolosan timnas Ke Piala Asia pertama. Iya, itu waduh udah nggak inilah usia 19 tahun kan gitu udah bisa ngelolosin ke Piala Asia itu kan iya butuh proses, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Dari situ ya saya terus belajar gimana caranya kan. Terus kemudian kembali setelah dari Piala Asia. Amin tapi Piala Dunia juga Iya, amin. besok. Ya bukan besok yang senior. Amin suatu saat masuk. Amin. Kan? Iya. Dulu kenapa ya usia muda ininya seniornya langsung bisa cepet-cepet banget adaptasi ya? Enggak kalau sekarang kan kayak U20 juga lu kayak Ya belum semuanya. Kalau senior tuh kayak tidak semua tersaring kan. Kalau ini kan kayak Nur Alim 19 tahun timnas, Mas Indrianto 19 tahun senior timnas. Karena mereka saya potong. Karena mereka tidak mau belajar. Belajar dalam artian Berproses ya. Iya betul. Saya selalu belajar, Mas Fit ini pergerakannya seperti ini, Roni Wabia seperti ini. Jadi nanti kalau emang dikasih kesempatan, saya bisa. Makanya saya habis itu kan langsung ke Pelita kemana, terus pindah-pindah itu kan gitu. Iya, maksudnya. Dari situ kita belajar dengan senior-senior itu sangat luar biasa. Balik dari Italia kemudian Piala Asia, habis itu baliknya di Pelita lagi. Iya. Kita lagi. Pelita Kontrak Jaya. masih ada waktu itu. Enggak, iya, karena kan kita masih kontrak di situ. Berapa lama waktu itu kontraknya Kontrak untuk di yang Pelita pertama kan itu? per 1 tahun kan. Satu per tahun satu kan? musim kan. Iya. Entah ada yang 8 bulan, 10 bulan atau 12 bulan kan kayak gitu zaman kita dulu. Enggak ada yang sekarang kayak sekarang ada 2 tahun, 3 tahun. Jadi kita setiap tahun ada perbaruan kontrak kan. Berarti sempat satu tim sama adik Tommy Prasetyo itu di Pak, Pelita itu. Pelita masih sempat itu. Sama Seto juga. Oh Seto. Seto. Tribur Fedayanto. Nah, Mas tahu. Tahu dia. Dia geografi aja buta. Iya. Solo sama Oslo Solo ya. sama Oslo aja bingung dia. Iya gue gak ngerti kalau jalan-jalan. Kalau pemain-pemain mah apalah. Nah, Puerto Rico juga ada kan? Puerto Rico ada. Deketnya Tegal. Iya. Purwokerto. Ya iya itu. Ada Portugal juga kan? Perempatan Purwokerto Tegal. Ya. Singkatan di Pleseto asik. Mas kalau Tommy itu Baretinya Edisi kedua. yang kedua. Iya. Berarti setelah Mas Indrianto ke Itali, ini satu keluarga ada lagi yang ke Itali nih. Berarti sama Eli dan kawan-kawan ya? Ya, bareng Eli, Karis, Imran, kakak Imran itu. Nova. Adiono, Warsidi. Itu semua. Dan bagus-bagus juga. Ya, saya nggak percaya kalau adik saya si Tommy ini ke Itali kan. Karena kan sebelumnya badan dia gendut kayak gitu. Terus tahu-tahu kok ya kan dulu tulis surat kan Mas. Iya, gak ada telepon. Kita ngirim surat gitu terus dia bales lagi. Balesnya aja nggak tahu tuh 2 bulan sampai sebulan itu. Baru Mas, aku minta sepatu dong gitu. Tak kirimin. Eagle. Bukan jatah dari sono. Ada loto, ada kayak gitu-gitulah. Zaman jatah kita di dari Itali Tafarone. toh. Iya, banyak kan. Itali punya kan. Ada Kodachi ya. Udah Yamaha. Oh terus Mas Indri nggak tahu awalnya itu Nggak tahu. Tommy bisa berangkat ke Bareti. Nggak tahu. Makanya kan tahu-tahu dia udah di Klat Salatiga, terus dia langsung berangkat ke sini. Ke Oh kalau Itali Tommy itu. diklat ya. Iya di Klat Salatiga. Salatiga. Dia. Dia di bawahnya Kurniawan, di bawahnya Kurnia Sandi. Bareng Warsidi, bareng Nova. Kayak gitu. Habis itu ya udah. David Abisai. Yang tidak pulang lagi. Yang tidak pulang, tidak mau pulang. Nah itu Karena sudah menikmati. itu cuma ada di podcast ini. Cerita ini cuma ada di sini nih kalau yang itu. Menikmati apa? Mas Indri kok tahu David? Ya, karena kan kita Ada di ini. Facebook ada. Saya temenan di Facebook. Sama David? Sama David. Oh Abisai. sampai sekarang berarti masih. Masih komunikasi masih. Ya komunikasi dalam ini aja kalau. Oh Davidnya kenal Mas Indri? Ya tahu Ya kan waktu lah itu dia gimana pergi. sih. Kan maksudnya Primavera kan ke Indonesia ganti Bareti kan?
Iya, tapi kan kita masih satu lingkungan Sama waktu itu. sama adiknya. Oh, circle. Iya, circle-nya masih di situ. Circle Mas. boy. Iya. Lu kebanyakan Jaksel sih lu. Pusing gua nih. Iya. Circle lu mana sih lu nih? Kita tuh Mas Circle-nya itu Jaktim. Circle-nya. Iya. kita tuh Lu kaget pas kebanyakan main di Otista lu. pas Eli cerita itu kita berdua kaget. Soalnya itu tidak pernah ada di berita manapun sih. Nggak ada. David yang akhirnya menikah dengan orang Italia itu, orang Dan itu mungkin ya baru, tapi kalau kita sudah tahu lama, udah mungkin 10 tahun yang lalu kan gitu. Mungkin dulu ada di Henggi Post dulu. Henggi Post. ya apa aja namanya Mas. Henggi Post itu koran di Papua dulu. Yang tahu lo doang. Yang tahu. Iya dia doang. Lah David juga tahu pasti. Bisa. Tapi benar kita Apa posisi David Abisa ini? Gak tahu. gelandang kalau nggak salah tuh. Apa gelandang gitu. David Abisa. Wah jadi elegan ya, karismatik ya. Iya, Wah itu. jadi tangkap wanita Italia gampang gitu ya. Iya makanya dia suka orang-orang Italia kayak gitu. Sebelumnya kan Kakak Aples. Kakak Aples sempat juga. Sempat Oh. ada yang suka lah gitu dengan kulit-kulit yang maaf seperti itu. Jangan bikin saya berangkat ke sana. Mas siapin tiket, siapin tiket buat Tolong. Tafarone Mas, Genoa. Nih, dari Genoa ke Tafarone. Saya ke Turin. Di Wah, Turin banyak. juga gunung kan? Iya. Alpen, pegunungan Alpen, Libel. Swiss itu. Oh, Turin gunung apa? Turin nggak ada. Gak ada itu Alpen mana ya Swiss Alpen bener. mah Oh Swiss. geografinya kacau nih Mas, orang. Enggak, Ya. Turin gunung apa ya? Swiss. Yang bawa Toblerone. Apa? Itu coklat. Ini ya, Toblerone. Bukan. Kok Toblerone? Iya. Coba gunung di Turin. Ya, Apa sih? mana? Ini satu itu tuh. 5 pegunungan. Monte. Tapi kan pegunungan. Bukan gunung. Nggak Ganti. ada. Gak ada Monte. Kembali. Nggak ada. Kalau lagi buka di TripAdvisor. Nggak ada. Ini Pinamonte apa tadi? Nggak ada. Tadi. Piedmont. Oh, Piemonte. Piemonte. Gunung ya? Itu apa ya? Itu hotel. Itu coba di bawah. Ah, Alpen kan? Oh, Alpin nih. Alpin. Alpen. Turin coba. Nah, Oh, Gunung iya. Alpen Turin. Iya. Gunung Alpen Turin. Dia tuh kayak ini Gunung Andong. Di mana? Ada kakinya ada yang di di Magelang, Ya. ada kakinya juga ya, kan bisa. Dia gede kan? Sama aja Merapi. Berapi, ada Merbabu, Jogja, iya. iya. Bisa kita naik dari pendakian Jogja, bisa dari Magelang. Bromo juga ada. Bisa. Apaan sih? Lah itu Iya. Alpen Jangan kan? ngomongin gunung sih. Ngacauin banget. Mas, tapi itu akhirnya Primavera dan Barretti itu berumur panjang di karir sepak bola ya. Hampir rata-rata bermain sampai usia tua, Ya. fit dan jadi salah satu andalan di klubnya selalu gitu. Di angkatan itu. Bahkan Mas Tommy Prasetyo juga karirnya sama-sama Mas Indrianto di timnasnya juga bagus juga. Ya. Itu apakah harus Mas setiap angkatan harus ada yang berangkat ke luar negeri untuk ditesin kayak gitu? Ya sebenarnya iya juga. Tapi Karena itu kan- bukan tes, mohon maaf saya Ya. potong. Tapi itu bukan tes, di sana kompetisi. Betul. Oh di kompetisi. Jadi kan kompetisinya beda, memang nggak ada. Oh, Kalau iya, kompetisi ada, pemain itu makin meningkat. Wih, jadi cocok jadi pelatih ini. Bukan pelatih, ketua PSSI saya cocoknya. Oh iya ya kompetisi ya di Kompetisi di sana itu bukan TC panjang yang cuma 3 bulan, itu ya jenuh juga pemain. Ya pasti. Ada pertandingan. Itu yang bikin ya. Nih musim pertama kalah 5-1 apa, tapi musim kedua Meningkat. udah bisa Meningkat. menang, udah Ya, bisa ada draw, draw, udah kayak bisa gitu. kalahin Ya. Juventus. Itu pembelajarannya ya bagaimana kedisiplinan dalam kita setiap hari-harinya kan. Makanya saya bawa ke sini. Makanya saya usia terakhir itu 38 lah kalau nggak salah. Di waktu itu di Di Persepam Madura United. Persepam ya. Itu 38, 39. Tapi sebenarnya gini, kalau Primavera itu mungkin menciptakan seorang individu ya, bukan sebuah tim ya. Karena kan sampai saat ini pemain Primavera Barretti rata-rata sudah punya license. Oh iya. Mulai dari C, Iya, B, iya. A Pro. Itu sih kayaknya Om Danur menciptakan individu yang ya udah lu nanti jadi pelatih, bukan jadi ya beberapa setelah dari Primavera kan dipecah tuh. Iya. Akhirnya kan masing-masing dan akhirnya kalau kumpul lagi udah nggak kayak Primavera lagi kan gitu. Karena mereka sudah ke daerah masing-masing. Iya, klub Udah masing-masing. nggak ada apa ya, nggak ada motivasi untuk
ya udah kan. Tapi gitu. tim ini kan bisa di timnas misalnya 8 tahun, 9 tahun. Sebenarnya yang saya dengar ya seperti itu. Waktu itu kan ada satu tim yang satu inilah di daerah Krakatau Steel sana, KS waktu itu. Nah, itu mau Pelita nampung guys, kita iya. sebenarnya. Cuman karena dari pihak federasi ya udahlah ini dibalikin aja, biarkan mereka berkembang di daerah masing-masing ya. masing-masing. Dan Tapi- memang tugas federasi begitu aja kan. Iya. Artinya ya udah ini udah silakan mereka berkembang sesuai dengan ini udah dewasa gitu kan. Ya Tapi gitu. kan sebenarnya kan juga kita butuh program jangka panjang lagi gitu. Di Eropa ya jujur kalau di Eropa kan bagaimana pemain itu nggak berpotensi ya oke turun degradasi dulu baru Ya, naik ya. lagi kan gitu. Karena progresnya jelas. Iya, Kalau kita mungkin bisa langsung ada seri C juga ya gitu ya. Bisa. Kerjasamanya Primavera tapi seri C Bisa. juga. Jadi tiap tahun akan ada datang tapi datangnya itu bukan TC Bukan. panjang yang tanpa Bisa. pertandingan. Ya bertanding juga. atau ya seperti sekarang ini kan banyak pemain-pemain muda kita kan di trial. Iya. Marcelino, terus si Iqbal. Nah, itu sebenarnya juga bagus juga buat mereka gitu. Ya semoga mereka bisa panjang di situ, jangan hanya sesaat. Maaf ya, jangan sesaat aja gitu. Kalau bisa mereka mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin bisa 6 tahun, 7 Ya, tahun. intinya bermain lah. Betul. Bermain yang lebih dewasa, bermain dengan kultur sepak bola mereka. Ya jangan kalau emang harus pulang ya cari tim yang benar-benar bisa mendukung dia. Kalau saya berharap seperti itu. Kalau bisa Kasihan jangan nanti. pulang dah. Nah, itu dia. Di sana Ya sekarang aja. gini kayak maaf ya kasih Egi sama Witan. Ya. ya kan akhirnya pulang. Ya sebenarnya kita nggak pernah menyalahkan juga ya. Iya. Ya semua kembali ke mereka. Mereka maunya seperti apa? Ya kalau mereka udah nggak betah di luar negeri, masa kita memaksakan juga? Iya dan atau memang ya ketika dalam perkembangannya dia terbatas sampai di situ saja mentok. Artinya kan tidak semua pohon itu harus matang buahnya. Wih, ini udah filsuf nih. Iya, udah benar. filosofi nih. Dengerin. Iya, jadi tapi harus kan banyak yang berbuah sehingga ada yang matang, ada yang dimakan kelelawar, ada yang apa, tapi ada yang matangnya banyak juga. Jadi harus sebanyak mungkin gitu loh keluar itu. Nanti kita tinggal metik hasilnya 11 adalah gitu. Iya. Dan Mas Indri kemarin sama Mas Bima itu U16 udah punya ini ya, punya satu generasi yang pernah juara di Ya, level itu kan, AFF, AFF kan. iya. Nah ini gimana Mas harapannya Mas? Mas Indri 16 tahun kan di Itali dan dengan teman-teman sekarang Mas Indri dengan Mas Bima juga bikin nih U16. Kemarin juara. Nah, Local pride nih. Iya. iya. Ya enggak, ya mungkin Mas Bima sudah meluruskan kalau local pride kan bagaimana local pride ya brand lokal juga bisa. Karena kan kita waktu itu kan euforianya kita seneng. Ya jangan dibelok-belokin dong. gitu. Kalau local pride kan banyak. Mills Local pride. kita bangga dengan Cintailah Produk-produk produk-produk Indonesia gitu ya. Itu Loh, ya iya maksudnya. dong. Loh, iya kan kita tidak mau. Jangan. Makanya Mills ini kan lokal Indonesia. Mohon maaf ya kita Riors ya. Saingan kita. Oke. Ayo. Nah. Sekarang. Tapi kan bagus dua-duanya lokal. Loh, benar lokal juga Mas. Tapi kan kami Riors pokoknya. Ya bagus. Oh iya bagus juga Mil sih. Sama. Iya. Ini Riors marah gak? Bagus. Riors marah gak? Iya. Nah, udah kalau gak aman cut. aman. Nah Mas ini harapannya untuk teman-teman U16 Iya. yang ini gimana Mas? Generasi yang takutnya kayak timnas lain nih, ya timnas muda lain ya. Habis juara hilang. Ya semoga mereka bisa konsisten di setiap apa yang kita bikin di U16 gitu. Dari mulai waktu itu kan Marcelino CS tuh. Iya. 2004. Kita juara 3 di 2019. 2009 kan ada AFF U16 di Thailand. Di nama Chonburi. Kita juara 3. Nah itu Marcelino CS. Marcelino, Marcel JP, Dimas Juliono, Reza Aditya. Nah itu kan kita yang bikin juga. Sekarang udah pada manggung di senior nih. Sudah di 20 ada, Ya. di senior sudah ada. Nah sekarang di U16 yang kita kemarin tuh ada satu si Sultan Jaki. Sudah ikut juga kan di U20. ya. Ya semoga mereka bisa berkembang dan mereka tidak lupa diri juga gitu. Tidak sombong, tidak star syndrome. Itu yang kita harapkan. Karena mereka masih butuh jam terbang musuh, masih butuh perjuangan yang kerja keras juga. Kalau ngalahin senior gitu. Ya sama seperti saya tadi gitu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan ego juga kan gitu. Iya. Ego dalam artian aku udah bisa nih gitu. Itu yang kita takutkan gitu. Makanya Marcelino sekarang ya kita berharap mereka
terutama Marcelino lah, tidak cepat puas diri, tidak sombong. Itu aja. Iya. Mas Bima sudah tekankan kok. Iya. Tapi Mas Nunung ini mungkin pertanyaan lebih ke pribadi ya, bukan mewakili tim kepelatihan gitu. Penting gak sih? Aku tuh selalu menentang kayak U16 ngapain sih dibikin live? Ngapain sih glorifikasinya berlebihan gitu loh. Di Italia atau di mana dulu waktu ke Italia gak ada tuh Primavera diglorifikasi. Pawe ke TV-TV, kemudian seolah-olah ini adalah menjadi juara. Kita gak pernah lihat di belahan dunia manapun, hanya di Indonesia tuh. Iya mungkin. Ini membuat mereka rusak gak sih gitu? Ya sebenarnya enggak juga ya. Mungkin ini karena bonus lah. Karena kan mereka sudah bekerja keras dari awal kita persiapan sampai kita juara. Ya itu mungkin bagi mereka, bagi kita juga itu bonus buat mereka. Tapi kan euforinya juga tidak yang terlalu mewah-mewah juga kan gitu. Hanya sebatas kita didatang, kita dikasih penghargaan, dikasih seperti itu aja. Kalau menurut saya ya mungkin masih di ambang batas wajar lah kalau menurut saya. Tapi kan akan terpacu merekanya untuk besar kepala. Nanti ujung-ujungnya salahin pemain lagi. Padahal kan fasilitas dibikin besar kepalanya dari kita juga. Betul, gitu. makanya kembali ke ya bagaimana kita sebagai pelatih menanamkan ke mereka gitu. Termasuk Coach Bima lah, luar biasa kan gitu. Coach Bima kan bagaimana pemain, satu jangan sombong. Jangan star syndrome lah kasarnya gitu. Itu yang bahaya. Apalagi usia rentan. Bayangin dulu waktu ke Primavera kalau diulu-ulukan satu cewek-cewek Itali, bayangin Cok. Apalagi kalau kita pulang ke Indonesia aja. Pulang ke Indonesia. Dulu itu kan gak ada gimana-gimana kan? Gak ada. Ya makanya itu jadi bagus kan? Betul. Karena gini, karena juga perubahan zaman juga gitu Mas. Iya sih, ya. Perubahan zaman medsos ya. Dulu gak ada medsos. Mungkin hanya satu dua yang TV kan gitu atau media massa yang lain kan gitu. Kalau sekarang kan udah platform apa semua ada kan bikin makanya kan ada jempolmu harimaumu. Iya. Kalau lu jempol kanan lu bikin ini kan kirimu ngikutin. Ya. Aku tuh kadang wassalam gitu. Iya, iseng kayak U18 kan ada U18 kalau di luar tuh U19 misalnya kayak main U19 Italia pengen lihat pemain Juve gitu kan. Terus kayak iseng berpikir ini nih di TV nasional mereka tuh disiarin gak sih? Kan TV nasional luar itu banyak banget kan ya. Sampai cari apa streamingnya apa nggak nemu. Emang mereka gini kadang sampai TV nasional sampai mereka live, punya sampai TV lokal dalam artian TV-nya sendiri. Kayak Juventus dia punya. Iya tapi penontonnya kan. Iya karena kan itu liga yang Primavera yang ke bawah kan gitu. Enggak maksudnya timnas Italinya. Timnas Italia kayak yang level junior itu kita bahkan nggak tahu gitu loh, nggak pernah dipublikasikan segimana, dan itu berlaku di Inggris, berlaku di Portugal, Spanyol, di Indonesia, tiba-tiba dangdutan. Bukan kita juga. Bukan kita juga. Tangan doang. Tangan doang ya. Iya. Di bawah waktu itu ya. Pemain yang di atas ya. Tapi kan kita bilang ya ini euforia sesaat aja. Jadi setelah itu kita fokus lagi. Karena kan kalau kita nggak fokus ya akan buyar lah gitu. Berbahaya. Harus cari generasi baru lagi, hilang lagi. Ya saat ini juga kan kita akan cari generasi baru lagi gitu. Tapi ya kembali ke federasi dan seluruh komponen yang ada di sini gitu. Bagaimana memanfaatkan ini gitu. Memanfaatkan potensi, memanfaatkan momen-momen seperti ini. Apalagi ini bentar lagi Piala Dunia, SEA Games. Nah itu kan bagaimana memotivasi mereka aja. Supaya mereka bisa lebih termotivasi. Makanya saya bilang kalau untuk pembinaan usia muda ya pelatih SSB lah yang berjasa. Bagaimana pelatih SSB nggak berjasa gitu kasarannya. Kalau pelatih SSB ngambek aja, gimana siapa yang mau ngajarin? Ya passing, kontrol. Makanya Coach Shin bilang ini passingnya jelek. Iya betul. Satu, lapangan. Ya kan? Kontrol bawah kena muka. Ya iyalah coba. Betul. Coba yuk kita main bola di mana di situ aja lah, di paving apa itu kan pasti cek itu kenanya muka, kenanya paha kan gitu. Ya berarti kan kembali ke infrastruktur. Terus kesejahteraan juga, kesejahteraan pelatih-pelatih SSB itu kan perlu ditingkatkan, Mas. Iya. Dan kurikulumnya ya. Kalau kurikulum kan sudah kita sudah harus punya sama ya. Filosofi sepak bola Indonesia. Nah, Villanesia sekarang sudah gencar lah, udah dari 2017 kan gitu. Bagaimana dari 2017 ini sampai ke bawah ya harus jelas dong gitu.
Makanya kenapa di Jabodetabek aja yang bisa membuat atau menggelar kompetisi-kompetisi berjenjang kan gitu. Padahal di luar sana mungkin di Papua itu banyak potensi yang harus digali lagi gitu. Dengan bakat alam dia gitu. Ya kan? Dia latihan mungkin mau latihan aja mungkin jogging dia. Benar enggak? Iya. Itu. Makanya kan kita di situ ada dari Papua ada Alek Pulalo, ada Apres Tecuari, Kakak Roni, Kakak Krisya Rangga. Ya kan? Mereka kenapa nggak bisa membuat sebuah tim gitu loh. Padahal Papua kan luar biasa. Akademi ya. Udah ada tuh Papua Youth Academy tuh kerjasama dengan perusahaan kan Freeport ya. Wolfgang Pikal ya. Iya, kan kerjasama dengan Freeport tuh sekarang. Tidak tahu ke depannya gimana cara polanya ya. Apakah memang disaring ada talent scouting ke semua kecamatan? Betul. Ataukah menunggu pemain yang datang mendaftarkan diri? Kalau tunggu itu ya sama-sama aja menurutku gitu. Masih rumit di sebelah situnya ya. Iya, Pasti, ini apa pasti. nih? Ini cara menampung pemain ke sini tuh gimana? Betul. Iya. Cara nampungnya Caranya gimana? orang ke Timika dan ada di akademi ini tuh gimana gitu? Apakah talent scout yang disebar ke kecamatan, lihat tarkam, lihat apa, ditarik orangnya? Kayak diklat kan? Ya. Sebenarnya kan tinggal bagaimana memanfaatkan kompetisi aja. Padahal di Papua kan banyak ya. Banyak tarkam-tarkam menarik sebenarnya. Iya itu tinggal talent Bergengsi. scout di sana Tarkam terutama hadiah ya. 200 juta, tarkam hadiah 100 juta. Iya. Makanya hanya di Jawa ya. Jawa Timur, Jawa Tengah yang bisa menciptakan pemain-pemain ya kasarannya di timnas gitu. Padahal di Papua lebih banyak. Kalau mau ya. Kalau mau maksudnya, nyari sebenarnya. Kalau mau turun sendiri. Kayak John Osok mencari pemain di Jawa Tengah. Diklat ya. Ke dalam Diklat pedalaman Jawa untuk Betul, tarik pemain. iya. Kamu ke diklatin ya gitu Betul, harusnya. itu yang sebenarnya Itu yang harusnya dijalankan. dibutuhkan gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar peduli ke sepak bola yang bisa. Sekarang gini pelatih SSB berapa sih Mas? Iya. Jujur ya, kan gitu. Iya. Mereka dari siang mungkin ada yang kerja kantoran dulu baru dia ngelatih dengan konsekuensi seperti ini panas hujan, ya kan? Hanya untuk ngelatih seperti itu. Kalau emang kesejahteraannya bagus ya bisa dong gitu. Di Jepang aja itu yang saya dengar tuh 5.000 pelatih itu sudah license-nya apro. Tapi nggak tahu ya nanti koreksi mungkin salah atau yang kita tahu itu 5.000. Itu apro turunnya ke akademi semua. Iya. Makanya sepak bola Jepang sekarang kan gitu. Oh jadi di level Bisa grassroots. mengalahkan Jerman. Oh iya, kan gitu. Berarti kan emang benar-benar mereka berkembang. Sepak bola sekarang kan sudah sepak bola modern gitu. Iya. Makanya license di Indonesia dibanyakin ya harus berani turun ke bawah untuk bisa membina adik-adik atau anak-anak kecil ini gitu. Ya saya berharap lah nanti dengan Pak Ketum yang baru ini bisa menyelesaikan masalah itu. Pak Ketum, setiap bintang tamu ada harapan untuk Anda loh. Anda kapan kesini Pak Ketum? Tolong ya. Bener nggak? Kita kan sebagai pelaku, Betul. saya sendiri pelaku, jujur gitu Mas. Dan harusnya Bener nggak? begitu. Harusnya Iya. pelaku sepak bola itu dipanggil. Ini gimana nih? Apa yang saya tidak tahu? Apa informasi yang bisa diberikan kepada kan saya? dari beliau mereka itu kan bisa. Oh ya nih harus ada kompetisi seperti ini, kompetisi berjenjang dari mulai 13, 14, 15 sampai 18. Karena kan tujuannya untuk timnas. Iya. Makanya ada istilah grassroots itu adalah fondasi utama di sepak bola Indonesia, di sepak bola seluruh dunia. Makanya bagaimana Del Piero lah, bagaimana Ronaldo lah. Karena kan dari grassrootsnya bener. Walaupun orang tua mereka nggak mampu. Iya. Bahkan yang orang tuanya kaya juga mulainya dari dasar. Pirlo orang tuanya kaya, Wegros, ya. Raja Minyak, Raja apa itu. Ya. Oh benar-benar dari bawah dan sama. Dele Alli. Dan sama kan. Iya. Tidak serta-merta gitu. Betul. Berarti kembali yaitu tadi bagaimana prasarana dulu lah. Ya sekarang lapangan banyak dijadiin apa? Itu. Apa? Saya nggak berani tembok. ngomong. Oh iya. Tembok. Saya nggak komen kalau masuk. Ada di dekat rumah saya di jadi sebelahnya tembok ya. Oh iya. Lapangannya kecil. Gitu. Ini menarik infrastruktur tadi termasuk infrastruktur pelatih ya maksudnya ya. Kalau misalnya grassroots dipegang katakan oleh lisensi APRO gitu yang kita udah banyak lisensi APRO proper megang SSB. Secara pemahaman juga bisa pindah ke yang ini ya. Betul sekali kan kita punya filosofi sepak bola Indonesia kan. Nah dari bawah sudah diajarkan itu ya semoga mereka bisa
ke atasnya lebih enak gitu. Ya sekarang latihan passing aja gimana kan gitu. Kalau kita nggak dapat lapangan bagus ya. Iya. Makanya infrastruktur penting, terus kesejahteraan pelatih perlu ditingkatkan lah. Ya saya berharap seperti itu. Ya tapi semuanya kan kembali ke federasi. Kepada federasi. Ya, menjelaskan bahwa ya seperti ini keadaan Indonesia seperti ini. Ya mungkin saling sinergi aja kalau saya. Iya. Ya kita berharap lah ke depannya sepak bola kita. Apalagi bentar lagi ada euforia Piala Dunia. Ya, dan itu menjadi tolak ukur untuk bagaimana sepak bola Indonesia harus maju. Sepak bola harus berkembang. Karena sepak bola sekarang udah trennya udah banyak banget. Ada formasi-formasi yang 4-4-2, 3-5-2. Harus diupdate terus-terusan. Iya, harus diupdate itu. Betul. Cepat sekali perkembangan sepak bola dunia. Sekali. Oke, kalau begitu sebagai seorang pelatih. Yes. Dan seorang mantan pembibit. pemain yang circle-nya luas. Iya, dan seorang pembibit ya. Pembibit Iya, generasi muda ya Yes, kan. Iya. yes. Amin, Harapan amin. kami ada di tangan Bapak Coach loh ini. Iya, Pak Endrianto. terima kasih. Yang menciptakan. Iya, betul. Karena kini timnas ke depan sampai generasi kita bisa melihat timnas angkat piala lagi. Iya, harus. Ya dari tangan coach di bawah. coach ini. Coachnya bukan Ya kan saya level aja. timnas pertama. Iya, Coach iya, 19. maksudnya coachnya kan banyak coach. Loh Jangan saya. iya, coach yang U16 Iya, ini iya, asal iya. mulanya. Terima kasih. Jangan terima Indosiar, dangdut misalnya. Itu kan dari coach ini. Terima aja dari coach ini nih. Bukan dari kita. Jangan Dari sponsor. Jangan. Aduh, ini jangan adu domba. Lucu. bahaya ini. Silakan netizen, waktu udah tepat. Silakan. Oke dan kita mau suruh coach untuk taruh 11 pemain. Ya. Oke. 11 pemain apa nih coach? Ya bebas lah terserah Bebas. Coach Endrianto. 11 pemain Indonesia. 11 aku ada nih. Apa? 11 pemain Itali. Nah. 11 pemain Itali Oke. favorit Coach Kiper. Endrianto. Coach Endrianto Oke. Nugroho. Gianluigi Buffon. Nah, ini formasi 4-3-3. Ya. Oke. Oke, 4-3-3. Oke. Karena ini Itali banget soalnya. Left backnya. Left back, iya. Left back. Left backnya itu right. Maldini. Maldini. Left Maldini. Paolo Maldini. Oke. Maldini Pali ya? Bukan. Itu Ini adiknya. Paolo. Ini Paolo. Itu adiknya. Itu adiknya. Kan Pali sama. Oh iya, Paolo. Paolo. Oh iya. Back kanan. Oke, aduh siapa itu? Siapa? Apa? Jam berapa? Zaman itu Panucci. ya bener. Christian Panucci. Christian Panucci. Atau enggak Zambrota. Zambrota. Lebih ini Zambrota. Terus itu tetap Costa Curta sama Alessandro Nesta. Wih, Billy Costa Curta. Ini Milanisti nih. Bukan Milanisti. Katanya dia Costa Curta. ini ya Genoa. Tapi sama- memang Milanisti. Costa Curta Nesta. dengan Alessandro Nesta. Oke. Iya. Tiga di tengah. Sebenarnya Costa Curta ini ada sebenarnya yang itu Baresi. Oh, Franco Baresi. Jadi mau siapa nih? Ya Costa Curta aja lah. Billy Costa Curta. Central midfield. Centralnya Marco Verratti. Wih. Kok bisa tiba-tiba nama Marco Verratti? Karena kan saya melihat Melihat sekarang bakat ya? PSG lah. PSG sekarang kan. Gitu. Oh, oke. Oke. Paolo Maldini terus Marco Verratti. Marco Verratti sama aduh siapa lagi tuh? Jangan yang sekarang itu lo banyak cuman Evani. Hah? Evani. Evani siapa? Ada. Ada. Ini Cari Mas. Evani Mas. Coba Evani. cari Evani. Evani. Kok Evani. Italia. Alberico Evani. Oh, Alberico Evani. Itu dia. Katanya yang Nah, sekarang. ini manajer sepak Ya kan bola. semua boleh dong. Iya, Dulu. boleh. Boleh dong. Boleh. Maldini kan juga dulu Mas. Iya, enggak tadi kata-katanya bilang ada tuh yang sekarang. Evani. Enggak, maksudnya- Kok yang sekarang ya? Keluarnya di sini. Maksudnya ini tahu Alberico Evani waktu kapan? Waktu kita di itu kan di Itali itu. Dia Gelandang. Oh, dia gelandang. Ya. Terus di situnya Zola. Biar ingat. Gianfranco langsung. Zola. Gianfranco Zola, Ya, oke. Gianfranco Zola. Waduh, ini Itali campur-campur Ya nih. iyalah. Masa-masa Keren. campur. Terus Keren ini. sebenarnya di situ Mancini aja deh. RW. Yang di mana? Di Zola? DM.
DM yangnya Oh itu Mancini. Roberto Mancini. Roberto. Oh ini Genoa soalnya, Ya. Sampdoria. Oke. Ya. Terus Zola. depannya Vialli. Gianluca Vialli. Iya. Almarhum. Depannya Vialli. Kan bebas itu. Gianluca. Sampdoria tuh legend. Terus Oh iya, Dia legend Juve apa legend Sampdoria? Vialli. dua sih Juve dia. dong. Sama Mancini dua-dua itu. Iya, sama-sama dia. Terus kanannya siapa ya? Sekarang baru-baru sih. Banyak. Siapa Mas? Kalau sekarang di situ Chiesa. Mau bapaknya apa anaknya nih? Ada Enrico, ada Vincenzo Montella. Aeroplano. Kapal apa? Aeroplano. Pesawat terbang. Iya, pesawat terbang. Oke, Terus satu kiri. lagi, Kiri. kirinya Biasanya kalau kanan Montella, kiri Del Vecchio. Atau siapa? bisa jadi. Hah? Bisa. Atau Ah. Dino. Bukan. Del Piero. Alessandro Del Piero. Tuh. Ada Roberto Baggio di situ. Wah, Banyak itu. oke, satu cadangan. Satu cadangan kiper atau Bebas. Bebas. Itu tadi. Roberto Baggio. Roberto Baggio, super sub, Roberto Baggio. Wah, ini Pelatihnya. Kapten Juve banyak bener ini. Iya. Ya, Pelatih. maksudnya yang diinget di sini Iya, itu banyak. Pelatih satu Pelatihnya orang. siapa Mas Hendri? Semua. Pelatih Arrigo Sacchi. Itali. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Milan ini emang. Arrigo. Arrigo. Terus hari. Aduh. Sacchi. Sacchi. S-A-C-H-I. Nah, kaptennya siapa Mas? Kaptennya Paolo Maldini. Paolo Maldini. Wih. Bapaknya gak ditaruh ya? Enggak lah, bapaknya kan terlalu senior. Montella. Karena Gokil. waktu mereka main kita di sana kan gitu. Iya. Ya kayak Kecuali Zola. Verratti ya, Verratti masih belum Verratti kan lahir masih, kali. Masih Belum lahir di itu. bawah kita kan. Dia 93. Iya. Ini nih Dan Mancini. kita pernah main dengan Costa Curta, dengan Nesta. Waktu dia datang ke Indonesia kan. Milan. Italia Legend sama Milan Legend. Primavera Legend. Milan itu ya? Oh iya. Italian. Milan itu Glory, Milan ya? bukan. Ada lagi Italian Legend sama Primavera Legend. Oh, pernah. Ada. Mas Hendri main lawan Polo. Iya sama Nesta sama itu mereka. Oh iya. Iya. Dan mereka luar biasa. Masih fit kan? Masih. Saya ingat itu Kita ya. masih fit juga. Fit Saya ingat. balap. Saya ingat waktu yang Milan Glory lawan timnas Ya. Mas Indrianto di depan kan. Capek. Iya. Sosokan mau main di kiri gitu. Ke depan tapi ke kiri. Lari dikit nggak bisa. Ini tuh ada bau-bau Genoa nih di Montella, Vialli, Mancini nih. Iya. Pasti Iya. taunya waktu di Genoa nih di Pasti. Sampdoria nih ya. Sama ini kita kan sempat ke Milan juga. Iya, tapi Buffon, Zambrota, Del Sebenarnya Piero, kan ada masih banyak kiper. Ada Vialli, ada Pagliuca. Zenga, Peruzzi. ya, Ada ada Walter Zoff. Zenga, Zoff, Iya. ada Rossi, Iya. Sebastiano Rossi. Sebastiano Rossi, oh Banyak iya. sebenarnya, cuman yang keinget yaitu yang Buffon. dan muncul. yang terbaik sepanjang masa. Betul, mereka ini kan Masih kecuali- main loh. Kecuali Marco Verratti ya. Iya, masih main loh Buffon. Masih Iya. di Serie B Serie kan. B. Parma, 45 tahun. Gokil dah. Gokil banget. Del Kita Piero. juga ada satu di sini yang Siapa? bisa. Itu Gonzales. Eloko. Ya, Eloko masih bisa main Masih di Tarkam bisa, ya. tapi. Bisa di PSM. Masih kan main PSG ya. Iya kan? Saya ada lihat Iya. itu. Iya, Lagi kemarin posting kemarin ya. Iya. Lagi libur kan. Lagi Iya. libur, iya. Ya wajar Iya, dong. wajar. Jangan diartikan yang lain. Enggak Nah, ada yang jangan. artikan. Enggak ada. Nggak ada yang Jangan. artikan. Semakin dibilang begitu semakin orang salah artikan. Orang yang ngomong apa-apa. Oke, selanjutnya kita udah kasih tahu kemarin ke netizen kalau Mas Indrianto Nugroho akan datang ke sini dan inilah kumpulan pertanyaan-pertanyaannya dalam SSB Sobat Sporty bertanya. Dari Rigustri 10, apa yang membedakan sepak bola Indonesia pada zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu belum ada filosofi ya. Ya mungkin sudah ada, tapi yang membedakan main hajar aja kah gitu loh. Kasarannya main Otot tanpa otak ya. Kalau sekarang kan sudah otak baru ke kaki. Kaki, Kalau iya. dulu kaki baru ke otak. Jadi kalau kita zaman dulu sebelum terima bola kita belum tahu mau kemana. Tapi setelah terima bola baru kita itu yang salah. Baru cari gitu. Baru Ya. cari. Kalau sekarang kan sebelum terima bola kita harus scanning bolak-balik baru kita sudah tahu harus kemana arahnya. Itu aja sih yang membedakan dan mungkin zaman dulu mainnya setengah tiang kalau bahasa dulunya. Iya. Apa? Jadi setengah tiang tuh Tackle-nya? tackle-nya setengah tiang. Kalau sekarang kan sudah
sudah ngerem lah gitu. Oh ini jangan, ini bisa, ini jangan, ini itu. Lebih santai, lebih pelan ya. Lebih gitu. Oke, berikutnya dari Zaina Acong. Cuk. Saya ini Cong. Mana ada Cong lu. Zaina Cong. Kenapa Piala AFF sangat sulit kita juarai, Coach? Enggak, Ini untuk maksudnya- level senior mungkin. Ya yang senior ya. Ya karena menurut saya AFF tim lain mungkin persiapannya juga lebih bagus. Sebenarnya kita juga persiapan tapi ya kembali ke mental adik-adik lah kalau kita bilang adik-adik kan gitu bagaimana permainan mereka sudah terbaca mungkin ya sama lawan. Mungkin di situ yang membedakan kita dengan tim-tim lain. Oke, ada dari FRD Supply, Don Squishot. Pak Indrianto Nugroho pernah dapat tawaran dari klub luar negeri enggak? Enggak, jujur enggak pernah. Enggak pernah Ya ya? karena ya mungkin kita di sini dulu. Oh tapi pernah Helsingborg ya? Itu kan cuma trial. Trial, iya. Trial pun 6 bulan lah, 5 bulan 6 bulan. Yang bertahan Coach Bima ya? Coach Bima. Jadi ya itu pengalaman juga buat saya. Dan akhirnya saya hampir dari 95 sampai 2013 main bola di usia 38 39 lah. Oke. Yang paling lama Pelita sama PSIS. PSIS. Pelita sama PS. PSIS 6 tahun, Pelita Jaya juga 6 Iya. tahun. Tapi udah di atas umur 30 pun masih kencang waktu itu ya? Iya bisa ngangkat Madura dari divisi utama ke Liga 1 kan waktu itu. Oh, iya. Sekarang dibeli waktu itu kan PPR. Kita pakai Pamekasan Madura United. Pamekasan. Habis itu baru kita ke keluar lah udah cukup lah 39 udah cukup. Oh, iya. Tapi paling lama kan Mas Bima. Mas Bima umur 41 di Persiba Balikpapan. Oh iya di Balikpapan terakhir ya benar. Terakhir itu. 2016. Sangat luar biasa. Iya. Selanjutnya ada Rizky Hasbi 11. Menurut Mas, siapa sekarang penyerang Indonesia yang gaya mainnya mirip Mas? Boleh dari junior maupun sampai senior. Siapa yang kira-kira mirip? Kalau tipikal saya kan stylish ya. Iya. Jadi nggak banyak dalam artian nggak banyak lari ke kanan atau ke kiri tapi menciptakan ruang. Itu jarang sih Mas ya. Kalau saya udah eranya Bambang Pamungkas setelah itu udah hilang nggak punya. Taktik lama ya. Kalau di ini ya Spaso. Spaso kan jarang keluar tapi dia Gonzales kayak gitu. Kenapa ketutup ya karena pemain depannya selalu striker. Makanya kita mau membikin seperti itu susah. Lone striker atau bahasa ininya classic 9 lah. Itu kan susah. Kalau mungkin yang lari banyak. Makanya sekarang ada istilah striker hybrid. Iya. Dia bisa finishing. Ya, itu dari 3 striker itu mereka bisa change posisi gitu. Nah itu yang membedakan dulu zaman sekarang. Kalau dulu kita Ndri lu di situ, Kurniawan yang jadi enak kita udah kontrol bola back pass dia lari, kontrol sekali seperti itu. Kalau sekarang kan udah ya sebenarnya kita butuh satu striker yang seperti itu yang bisa dia jaga bola di situ dia Tembok lah. Tembok betul sekali. Tuh. Jadi itu aja sih. Ya tergantung dari kitanya. Kitanya mau seperti apa. Mau membikin striker yang bagus. Yang finishingnya bagus. Atau mau yang seperti apa. Kan gitu. Karena kan tutupnya itu Mas. Di sepak bola Indonesia sekarang dari back kiper. Dari back pemain asing. Gelandang pemain asing. Striker pemain asing. Gimana kita mau menciptakan ya kayak Bambang Pamungkas. Kan gitu yang bisa di tengah terus bagi bola langsung dia lari lagi seperti itu kan susah karena sudah dikuasai pemain asing. Iya. Duet-duet lokal ya. Itu yang kita cari BP Aliudin. Betul. Saya sama Kurniawan umpamanya atau yang lain lah masih banyak sebenarnya. Martin Tau Indrianto. Itu dia di Semarang. Di Semarang. Iya kan Gokil. akhirnya susah kan Mas maksudnya. Itu gayanya tuh yang kayak Asik. ganteng banget coba. lagi Aku ganteng masih ingat tuh 2006 ya. Masih pakai apa nih? Ini di bawah, jenggot di bawah. Iya, Jenggot. Martin Tau. Tapi Ferrero masih Solo. maksudnya bukan masih pakai, masih hitam. Masih Jenggotnya jangan masih tuh hitam. ya. Jenggot Mary. Iya, gitu kan terus rambutnya rapi Iya, gini. rapi. Hitam bang. Itu di Semer hitam ya? Aku pengen tanya itu sebenarnya. Siapa itu? Rambut itu? Saya. Iya. Enggak. Tapi kok hitamnya itu pekat banget gitu yuk. Hitam kotak Itu gitu bukan kan. hitam.
kita kan, Iya, saya kan. iya. Saya nggak pernah hitam, saya merah dulu. Iya merah. Enggak pernah di PSIS itu hitam. Oh berarti abis dari warnain. Iya, dihitamin dulu, ntar diwarnain lagi. Oh hitam, makanya kelihatannya Hitam kayak Iya. hitam banget gitu. Kalau sekarang sudah cukup Putih. putih aja. Oh. Cukup nggak usah capek mau. Iya, kalau merah kadang ganti biru. Iya, Ini tahu udah itu. rusak ini sebenarnya. Oh, Makanya udah diputihin aja. putihin aja. Putihin aja. Cukup lah. Biar sama ini calon. Iya. Ada dari Rigustri 10. Cita-cita yang belum kesampaian saat dulu masih aktif sebagai pemain sepak bola apa, Mas Indri? Cita-cita Yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian. nggak ada sih. Apa juara apa atau dulu cita-cita pengen jadi juara apa? Malah jadi pemain bola malah nggak. Ya pengen pasti liga lah juara kan pengen cuman sempat juara dua aja 2006 kan. Juara satu belum ya? Belum. Tapi Iya, 2006 setelah jadi udah. pelatih baru bisa mendapatkan itu. Juara. AFF kemarin. Iya. Ya jadi ada perkembangan lah paling enggak. Tapi sebagai pelatih ya. Iya. Tapi berarti dulu waktu awal-awal gak ada cita-cita pengen jadi, maksudnya nggak muluk-muluk gitu ya? Ya, Oh. yang penting kita mengalir, kita belajar, kita tetap kerja keras. Oke. Mencapai hasilnya seperti apa ya. Itu aja sih, nggak ada yang lain, Mas. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Sama-sama. Nunung sudah hadir ke Sama. sini. Seru Sebelum banget. balik kita punya hadiah nih. Ada dong, hadiah dong. Yang pertama ada Dari Riors. Hah? Apa? Piala Dunia lain. Piala dunia lain. Ya, Piala Dunia boleh. Astral. Iya. Bapak, Ibu, ada wah ini yang bahaya nih. Ada miras. Iya. Bekonang. 3 huruf. Ciu. Ciu, iya. Ada ini juga. Dan selanjutnya juga ada. Oh, Ini terima menandakan kasih. kita podcast terbaik. Kenapa? Nih, karena ini tuh jarang ada yang tahu. Ada yang tahu? Oh iya. Yoi. Iya, 3 huruf juga tuh. 3 huruf nih. Tapi bukan yang lain Bukan loh ya. yang lain. Indrianto Setio Adi Nugroho. Nugroho. Orang tuh pada tahu Indrianto Nugroho. Iya. Ini tuh jarang nih. Jarang. Ih, Yang luar aja. biasa. Mahal ini, mahal Iya, ini. iya, iya. Kita iya. terbaik ini. Iya, terima kasih. Iya, ini kita bacain dulu. Indrianto Nugroho ya. Ya. 9 Indonesia. 90 finishing. 99 skill. 92 Primavera. 92 kan? Ya. Ke Italinya. Iya, iya, betul. Tak terhingga Sukoharjo. Ya. Love Bukit Kita Tafaroni. Mas Nunung. Terima kasih. Panggilan sama imutnya Mas Mas Ripan. Nunung ya. Boleh. Kita Silakan, tanda tangani Mas. dulu untuk Siap. kita tempel bersama legenda lain di sini semua. Di mana nih? Sini Mas ya. Bebas. Dah. Oke. Mantap. Kita Terima kasih. Ini zaman-zaman dulu kalau ikut casting ini mah lolos ini. Enggak lah. Serius. Lolos apa? Gagah dulu itu di lapangan tuh Ini aja udah gagah. mulai tuh kelihatan tuh. Udah mulai rontok-rontok. Tapi zaman dulu gagah. Iya. Oke, benar. iya kan? Terima kasih. Gagah itu. Mas Kalau- Indrianto salam untuk Mas Tommy ya. Ya, siap. Kalau ada Nanti waktu disampaikan. suruh mampir ke sini ya. Siap, Salam juga buat keluarga yang ada di Bekonang dan Terima sekitarnya kasih. di Sukoharjo Terima dan sekitarnya juga. Salam buat kawan-kawan PSIS Semarang juga. Siap. Dan buat tim kepelatihan U16 juga. Betul. Salam dari Terima kita. kasih, Coach Coach Markus Markus. belum kesini. Coach Firmansyah. Coach Firmansyah yang belum kesini. 2 orang. Sisanya head coach sama asisten kita udah ambil. Amin, terima Ya. kasih. Yes, siap. Oke, sehat selalu Mas Nunung. Mas Mama terima kasih Mas. Bahagia yang Amin, paling penting amin. sebagai pelatih yang penting bahagia, jangan stres menghadapi Iqbal. Buat Sobat Sporty juga jangan lupa untuk ikutan seru-seruan bareng kita. Caranya gimana? Caranya langsung aja lihat di sini atau di link deskripsi. Karena banyak program-program dari kita yang akan kita laksanakan bersama Sobat-Sobat Sporty semua. Kalau kalian sudah isi form sebagai Sobat Sporty baru kalian resmi saya anggap Sobat Sporty. Kalau bukan apa itu? Apaan gini? Ya udah cut. Kalau bukan Anda bukan Sobat Sporty. Ya, pokoknya isi. Nanti kita ada ngopi-ngopi, ada macam-macam lah pokoknya. Intinya biar silaturahmi kita Silaturahmi, terjalin. betul. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Sip. Gokil. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Indrianto Nugroho. Terima kasih.